Alam yarau kam ini. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardh. Makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam yarono ora padha angen-angen sapa ngakeh. Padha angen-angen kok padha ngerti sapa ngakeh. Fi aswarihim ing dalem lelungane wong akeh. Zaman riyen nggih kafir Mekah niki to ben. Ila sami maring sambal wiriha lam dianisam. Kam ahlakna pirang-pirang banget khobariyatun di makna kafiron akeh banget. Ahlakna wis rusak ingsun, kam ahlakna pirang-pirang banget wis rusak ingsun mingkop diinsange sedurunge generasi kafir Mekah. Mingkor ning saking pira-pira generasi atau generasi apa ya? Nakira. Umaten tegese umat minal umami sing pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat. Makan nahum kang wis maringi nggon penak ingsun. Gon tamkin ingsun, gon domisili ingsun, tong kata makan nih, majite tamkin. Atau inagum tegese maringi ingsun ing koron ke koron semingkop di kufari Makkah, makanan tegese tempat fil ardi ing dalem bumi. Maknane tak kei tempat ing bumi iku bil kuwati misale kelawan kuat. Kuat energine, kuat saati lan yo jembar rezekine itu jembar pangane. Malam numakil lakum kang orang ngekei tempat ingsun ainut tegese orang ngekei ingsun lakum mangkira kabeh. Iku tetep ing dalam dawa lakum intifaton de intifat maknane pindah minal wulkati sanging domir kowe. Mestine kan makan malam numakil lakum no. Malam numakil lakum mergo sedurunge napa makan na fil ardi mestine malam numakil lakum. Tapi terus intifat dadi lakum. Wa arsalna lan ngutus ingsun, nugasno ingsun asama ing langit. Manane langit al-matara tegese udan ali ing atase wong akeh. Orang semingkop di kufari Mekah. Ingsun ngutus midroron ing dadi udan sing deres. Mutata bi tegese berturut-turut. Wajah analan gawe sapa ingsun alan haro ing pira-pira sungai tajri ingkang lumaku anhar mintahti saking misore or. Mintahti masa kinjim tegese ngisore panggonan-panggonane koron-koron sing sedurunge kafir Mekah. Fa ahlaknahum bi dunubi. Mongko rusak ingsun hum ing koron min bidunubi sebab dosa-dosane koron sing kok iku kafir Mekah. Kitab iki. Sebab oleh dorono koron alam dia ing pro-pronan. Wa ansa'na lan lahirno ingsun. Nimba dihim sanging sause koron sing wis muhlak sing wis dirusak ornan ing generasi akhirina kang dia kabeh. Akhirina kang dia kabeh. De liya wonge de liya prilakune kali liya napa komunitas. Walau nazalna lamun nurono ingsun ale kae ngatasé sira. Kitab kan ing kitab. Ini ngeten iki durung ana tenan iki latihan gawe tafsir terus ngeten misale Quran itu tetap bahasa Arab. Bahasa Arab niku ana ijaz itu mesti ada lafaz yang dibuat. Tanpa ada tafsir itu kita tidak bisa. Misale alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum fil ardh. Itu cara cangkem elek kan ayat iku terus koyo lucu-lucune mergo ngene. Apakah kafir Mekah tidak berpikir ada beberapa orang yang kami rusak yang semakan nahumbil ardi mereka pun tak tempatkan di bumi. Kan semua orang baik dulu maupun sekarang kan ya ditempatkan di bumi. Maka kita butuh analisis balaghah bahwa maknanya makan nahumbil ardi ay bil kuwati bacaan di mereka kuat dan jembar rezeki. Kalau sudah ditempatkan di bumi, semua orang sudah ditempatkan di bumi. Makanya makan lahum bil ardi itu butuh analisis balaghah disebut bil kuwati bacaan. Ini penting sehingga menjadi clear ya. Kalau sekedar makan lahum bil ardi ya kita pun makan lahum bil ardi. Fir'aun semua orang bukan makan lahum bil ardi. Tapi sejauh mana tamkin itu diakui.
Tamkin yang punya eksistensi adalah tamkin yang dikuati besar. Kita punya kekuatan, punya kelonggaran rezeki. Sehingga manusia-manusia seperti ini dengan kabeh soalnya cara pangeran enggak rojul. Wong Arab namuni antar rojul menane kamilun berrojul ya lanang tenan iso nguripi bojo nak diusir yo ora kalah. Ini lanang tenan. Nah ini iki soalnya ora lanang. Iku cara bahasa Quran. Sehingga Quran nang istilah sama nak ngaji tasawuf. Ngaji napa? Tasawuf itu kalau makom sing dulu makom rijal napa? Makom. Apa masukan Anda kan enggak? Padahal jenis kelamin Anda kan jelas rojul. Tapi itu nggak bisa di kitab wali-wali itu. Wahada makomur rijal. Maksudnya rijal yang rijal betul. Rijal betul itu petarung. Petarungan yang mengalahkan hawa nafsunya. Dia memang benar-benar rojul. Nah, sehingga di Quran biasa misalnya mensifati orang baik fi rijal yuking guna aja satu. Senenge lanang tenan ku lali duit. Lali pangkat lanang tenan. Nek ijek eling pangkat eling duit terus bergantung pangkat. Itu serapati lanang. Iku wedok no. Lanang tenan rijal lillah zulihim ila rasulullah baun angkik. Raji duit tenang, duit tenang. Makanya ngaji tafsir itu ya aneh. Itu pintar Imam Suyuti. Jadi kalau sekedar makan nantil arti semua orang juga ditempatkan. Maknanya adalah kuati sama dengan nak lanang secara kelamin Anda wis lanang. Jelas secara kelamin lanang gitu nek kate beno jelas kelamin. Tapi apa Anda bermental laki-laki? Sebagai petarung, nyalahno nafsu, ngalahno duwe, ngalahno cemen, ngalahno lebih mengalami kedua kawan kebetulan ini secara Quran rapati rijal jenenge rijal ya rijal la tulhi tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa itaaz lanang tenan wong ketika dagang ketika di duit semua itu tidak melupakan jadi eling Allah tidak pikiran kok kabeh iku wis lunga eling barang nang omah duit arah di duit sumpah itu. Paham ya? Wes iki rojul nang. Rojul KTP, no? Sehingga di Quran itu kalau orang baik ya Allah hanya bilang rojul. Makanya orang yang tukang rumah masjid Kuba dia melaksanakan perintah Nabi. Allah minta lebih rijal. Memang benar-benar rijal. Jadi untung nanti Nabi Rahman lagi sampai, udaranya apa? Karena itu kan antar rojul cara bahasa Arab, antar kamilun bir rojulia. Kamu rojul berarti kamu benar-benar rojul sempurna, ya lanang tenang. Lanang ya kawamuna. Jadi arijalu mesti statusnya kawamuna. Mau mukhalafah ya nak kawamuna ala nisa. Ya rapati rojul. Kalau wong lanang kok numpang bojone, ya apa sih? Wong tarate rojul iku kawamun ana. Ya ora tersinggung sih. Tapi itu memang cara Quran memotivasi kita. Lain disebut malam mumakil. Ini yang terus. Makanya cara sing dinali, wong lanang ku gono mangkel none musuh. Jadi ciri utama wong tok ku ono mangkel none musuh. Musuh ora sampeyan kan turu nak di duit ngopi rokokan itu musuh sampai semua karena pasti tidak pernah mikir kelanjutannya Islam jarang mikir kompetisi menguasai dunia global ini cara wong kafir harbi kalau udah tinggi Indonesia peneliti itu seneng kok orang Islam tuh ngopi rokokan yang jalan kadang orang itu dari itu mulai besok nangin naik terus itu seneng. Karena ini pasti tidak kompetitif, tidak rebut dunia, rapati. Itu tidak tipikal orang Islam petarung. Ciri utama kebenaran adalah musuh rabu orang senang. Walau karihal kafirun, walau karihal muslimun, walau karihal musyrikin. Wong musuh orang senang. Jadi kalau kue goblok, kenapa wong goblok angel pinter? Kok syaratnya pinter udah maksiat, goblok itu maksiat. Kenapa kok udah sebenarnya orang ma'rifatullah? Padahal saat yang pinter kudu maksiatnya dihilangi, berarti goblok itu dihilangi. Padahal kan ora gampang. Karena tadi, jadi ciri utama kebenaran itu
Napa lahir Nabi Maulidun karena fi toliqil kufri wa dalun alaihim wa satu kelahiran menjadi bencana bagi kelangsungan kekafiran. Jadi teori-teori kekafiran runtuh sausé lahir Nabi Nanti Maulidun karena fi toliqil kufri wa dalun alaihim wa sing nyanyian dari wak dalun itu. Ora ora karepe dengan pengori Tapi itu satu filosofi. Makanya di surat Fatah, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah liyawidho bihimun kufar. Kalau itu sahabat itu bikin musuh itu jadi muring-muring. Wah itu mana nih? Kok orang dia? Ada Nabi wafat. Diganti Abu Bakar cakap mimpin. Umar cakap mimpin. Wana itu nak bunyi itu udah rukuk, udah sujud. Boleh ridhanya Allah. Masyur sifatnya sahabat. Batu perubahan, nak bunyi itu kayak pendeta. Sungkeman yang pangeran sujud tahajud jika ta'aluk itu ya Allah. Wa asbahu fursana, nak rino cakap jadi panglima perang. Sampai lupa jalan ya itu. Jadi gak lana maksudnya. Ya wajar aku juga di ekstremis, maksudnya itu ya sesuai zamannya. Misalnya di alam demokrasi ya petarung merebut kekuasaan. Paling gak itu nyatanya ya. Jakarta orang bikin apa kan harus menang. Ngomong Islam Jakarta kok cemen kok itu ya kalah. Jadi sesuai zamannya, tapi jelas itu tarung sehingga nanti itu wong musuh itu rasa wong dipengaruh musuh rasa, wong dipangkat musuh. Musuh melarat kewabar cerdas musuh. Mana kecukupan jadi wartawan buat arani haram yang dosa. Dalam hal mungkin juga foto-foto porno ya haram, tapi wartawan ya baru kayak karena dia di komunitas internasional sehingga mereka tahu mana yang ada kristenisasi, mana yang Islam dibully, Islam dicaci maki Islam. Coba kalau seperti Rohingya itu nggak disiarkan media massa, mungkin nggak ada pertolongan internasional ketika Muslim Rohingya dibully. Itu jasanya uang wiridan tak berkah. Enggak tahu wiridan itu bener. Saya ada data yang bab itu, nama. Dan itu mesti ada sentimen iman. Mereka sampai menviralkan itu ada sentimen iman. Sentimen. Yang wiridan itu, sing aku diam suara, nggak ada nawang. Makanya banyak orang khusus ya dikritik pengeran. Sampai kajian Nabi ngeritik, ada yang kajian Nabi kalau ngeritik itu dikritik sampai daulah rubaniya tabin Islam, rubaniya umati al-jihad. Men wiridan tengok-tengok kayak pendeta, kono, udah mental larung. Ya, maksudnya orang kok masalah wiridan terus pasife, terus nggak ngambil peran dalam ilahi kalimat sila orang kok masalah wiridan, terus gue gedeng wiridan. Oke, apa opo? Orang juga wiridan orang manfaat gue itu orang proposal lah. Karena wajib pilpres wajib jaga. Oke, gambar satu tahun laporan kita. Itu kelakuan yang pinter tahu orang Thomas. Yang Thomas pinter. Yang boleh duit berarti yang pinter. Jadi lengi-lengi. Lalu pulau-pulau petenteng jenengan itu geman randuwe akses ning kota. Kota itu tetap orang api. Nah, contoh maksiat di kota itu orang api. Sehingga nggak orang api kecuali orang kota. Kabeh nabi ku wong kota, ditung kira kembal pura sama wong desa yo ana elek. Tawangane ora maksiat, wong desa kan lunak bener amat. Tapi ana elek, cara Islam dibuli ora to. Wong Islam dijajah 350 tahun di London, wong desa-desa rak ngundang Belanda yo tua. Wong dijajah kok dijajah muni. Wah, iku kabeh pahlawan wong kota. Mergo sing duwe selera. Zaman itu Bung Hatta itu pinter sampai sekolahnya Belanda. Dari komunitas mahasiswa yang coba mempengaruhi parlemen Belanda menyalahkan invasi di Indonesia. Jadi orang terpelas. Karena pulau ini kurang ngarang buat kerja dan Jakarta. Bukan karena pulau kurang tentu. Tapi tadi nanti kamu kehilangan energi selera kota ahlul hador. Ahlul hador maknanya yang hadir di semua peristiwa. Sehingga dia tahu. Desa itu orang, sampai Nabi nak nanya desa itu, ya tabiun adnabal bakor. Penggawaannya menutupi. Dan sebab itu dikritik sama Nabi. Sama nak cerita sekian kelebihan orang kota coba. Barokahnya orang kota tahu bahwa Israel itu menginvasi Palestina.
semua diciptakan satu komunitas pengertian. Ojo geman nompo Israel, ono duta besar yang Indonesia. Mulai Pak Karno sampai Pak Harto, nggak pernah kebayang pemerintahan Indonesia bikin duta besar Israel. Ini berarti wong kota, coronotan gede mau besar-besar. Cuma mungkin kita beda dalam pakai bendera apa saat kita demo. Mungkin kita karena kita inginnya bendera itu, yang satu inginnya itu. Tapi ini masalah antinya kedutaan Israel. Ini tuh jadi konsensus nasional. Ini barukannya diberitakan terus. Padahal untuk itu orang urusan orang Israel ya raro. Nah ini jenis sebenarnya mengkota Nabi zaman Sugeng disebut Ahlul Hadir. Orang yang hadir di semua peristiwa disebut Ahlul Hadir. Kalau betul sombong, kalau berkali-kali datang di Jakarta, beberapa saya punya komunitas di Jakarta. Cuma saya tidak tukang demo saja, tapi saya punya komunitas orang-orang yang karena tadi coba Islam di Rohingya, Islam di Pakistan, kita pernah ke Thailand, terus Islam di Palestina. Itu kalau tidak orang kota tidak tahu. Kalau tidak orang kota tidak tahu. Sehingga tahu-tahu misalnya ada orang Israel. Sampai perdebatan di kota itu gini besok. Ini kisah nyata. Setelah ada delegasi ke Israel, ternyata Israel itu baik dengan Indonesia. Pernah ada wacana Israel silahkan bikin kedutaan Indonesia di Palestina. Pernah baik juga Israel. Tapi beberapa pakar Islam mengatakan jangan. Mesti kok jalurnya, wis tak kei. Aku yo kei. Wah itu kalau ya celokot. Karena kebaikan ini pasti ada imbal. Dan itu sering terjadi di komunitas internasional. Ya di komunitas apa? Kasusnya kayak Jordan. Jordan itu punya kedutaan Israel. Saya pernah ke Jordan. Visa saya ke Israel itu pakai visa Jordan. Yo nanti Jordan, wong negara itu lah. Nah Indonesia ragu. Jordan itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ada pesawat penerbangan dari Jordan ke Tel Aviv, ke Israel karena itu kota. Ulama-ulama Jordan saya tanya, kenapa Anda membolehkan itu? Jawabannya, itu satu-satunya sarang umat Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa itu karena Palestina ada diakui dunia, makanya diakui hanya Jordan. Itu di pemerintahan Israel ditulis. Hadal masjid di Imarati memplakati Urdun. Ini masjid di bawah takmir naungan pemerintahan. Itu kan sudah percaturan yang jelimet. Tapi tadi yang tahu itu Ahlul Hadir. Ya, saya ulang lagi, yang tahu itu Ahlul Hadir. Sehingga Indonesia itu meskipun tidak negara Islam, tapi kayak tidak mungkin Israel punya kedutaan di sini. Ya baru hanya orang mungkin itu coba. Tapi ini anak musuh. Ini kadang tahu mondok, no? Nara tahu mondok, itu kegiatan. Lo nara tahu mondok, gue malu showing hal ini. Tapi nggak sih kepeka. Terus Ahlul Hadir lagi bukti gini. Saya itu punya teman banyak dokter. Oke. Kalau cerita saya, Gus saya ini dokter PNS. Sehingga saya ini orang yang bisa merawat masjid di Papua, di NTT. Karena saya ada di Indonesia. Sehingga mereka sebagian gajinya disumbangkan di masjid, di musola di Papua, di NTT. Karena mereka pakai negeri. Sementara kena kiai langsung rono sing ngundang subuh. Nek ono ora mulus kan. Tapi kalau kayak negeri karena ditugaskan kan sampai sana. Dan karena dia membawa Islam ini urip ning atine akhirnya melok bantuan. Makanya kadang agama itu ora perlu diditerno kiai. Kadang gue apik diditerno PNS. Itu pangeran, itu ora protes. Ya kiai ora fungsi dhewe. Ora jatuh, ya ora fungsi. Fungsi gua awake ya Islam macam-macam. Tapi ya ora fungsi. Tapi yang jelas ini cerita. Sing iso niku lagi-lagi Ahlul Hadir. Apa? Jika enggak ada nabi kecuali orang kota. Karena orang kota itu yang menguasai kompetisi. Lha aku yakin umpama wong desa kabeh ora ngarep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui nanti nabi. Iki bagian bakat alam ya ora kok. Baru kayak wong kafir Mekah itu kan terpelajar. Jadi zaman dulu dagangan lintas inter. Jadi ngerti gosip-gosip agama. Ternyata agama paling keren Yahudi Nasrani. Orang agama paling keren Yahudi Nasrani takok. Orang paling pinter sapa? Ternyata roh ibu Bukairo itu takut. Aku mesti bener kok. Jadi roh ibu Bukairo jujur. Ya Kristen sing asli kayak aku nih jadi. Saya kira perlu boleh agama Kristen. Tapi ya, sombong. Nabi paling bener ning daerahmu. Lu cara desa ora ono.
Untuk itu dari TKI mulai untuk dua, ya gue serang Arab mikir. Enggak ngarep. Mana ana alam ya roh, napa? Awalam ya siru, apalam ya siru. Kudu ono mlakune ini. Karena nanti ada dialog internasional. Mana wong itu kudu lingkungan dong. Saya itu banyak punya kenalan orang. Mulai yang pemain sampai wong bingung sampai frustasi macam-macam. Tapi yang penting wong kok. Kalau ndak ya secara fisik mungkin wong bisa tapi betul. Karena ini yang disebut ahlul hadar, napa? Dan Quran dalam sebagian besarnya itu bergantung ahlul hadar dalam masalah iktibar, no? Iktibar itu awalam yaro, apalam yasiru, apalam yasiru. Ada perjalanan. Sehingga Nabi Muhammad diketahui Nabi baru kayak pedagang-pedagang Arab yang berkunjung ke Syam. Akhirnya ketemu Romi Buku Bayro. Ketemu macam-macam komunitas Islam internasional termasuk Abu Sufyan. Abu Sufyan pertama Nabi itu dialeknya luar biasa. Abu Sufyan itu presiden Mekah. Orang tahu semua Abu Sufyan itu presiden Mekah. Sehingga ketika Tibiani kalau juga Muawiyah, sahabatnya banyak bilang Muawiyah bukan karena ngantuk Ali tidak benar tak. Sayyidina Ali bakatnya ulama. Jika orang kalau negarawan ya dipilih Muawiyah tanahnya Abi Sufyan tanahnya apa? Presiden. Jadi ketika sahabat yang milih Muawiyah jangan kira karena membenarkan Muawiyah itu enggak, karena dianggap bismillahnya di pejabat Ali dan tetap ulama. Sehingga Muawiyah yang musuhan itu yo nak takok hukum tembak Sayyidina Ali masyhur. Muawiyah itu jadi Amirul Mukminin ning sana. Ditakoki wandu niku hukume sepundi ora iso, macam dene presiden kok maka oke. Yang presiden kok kono wudu ya bingung. Masa dilatih ulama. Ini kalau presiden ora iso wudu. Ya mulai dhisik wudu itu ganti ulama, ora iso ya salah ulama. Malah ulama nyalah, ora iso ya salah ulama. Ora itu nyalah awake dhewe. Ora iso ya salah ulama. Beneran wong. Presiden kok latihan itu ora tugas e. Itu dites ngimami. Mulai dhisik Amirul Mukminin ora ono titik Umar kurang tope sahabat Kanjeng Nabi kurang tope. Karuan alim alama ya hafal Quran iku wae dadi Amirul Mukminin ora tau dadi imam masyhur sing imame Ubay bin Ka'ab makmum. Ya, kalau gua ketemu wong alim ya biasa makmum. Sing habis imam kok kowe-kowe. Iya, ada di sahabat alim dadi makmum. Ya, mate kabeh gotas setan presiden itu. Latihan dadi apa? Sangat lomba. Lho Kanjeng Nabi tope ngono tau dimami Abdurrahman bin Auf nganti tuntas. Abu Bakar ra sukses imam. Bareng roh Nabi rawuh mundur. Satu-satunya sahabat yang sukses Abdurrahman bin Auf. Ingat ana Nabi diterusno. Kok terus ben tau imami wong paling. Santai. Masyhur ilmu hadis. Walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad apa? Walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Tadi Nabi orang tahu sholat jadi makmum sukses nganti salah. Kecuali di gurunya Abdurrahman bin Auf. Ini tahu imami. Keren deh. Abu Bakar setengah-tengah sholat milih mundur. Abdurrahman Auf terus. Kalau bela aku yakin mau terus. Kali-kali loh. Nah ini penting saudara. Andai kan tidak ada orang kota itu tidak ada yang tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Sama tak cerita nih sekian cerita itu semuanya orang kota. Zaman Abdul Muttalib, nabo Abdul Muttalib ambil kan ini. Jadi ini alam yaro nabo alam yaro. Nah ini gue akhir surat Al-Qur'an sampai surat Ibrahim sampai nabo. Allah ngiling no penduduk Mekah mukti inam awal terus apa makan daun arti malam warga sama itu begini mukti inam mukti ini urusin tak terus ya nih terus kalau terang Abi Sufyan ini cerita Abi Sufyan itu anaknya dia anak sini Muawiyah dia anak sini Muawiyah tapi ini Abi Sufyan ini sering kita Abi Sufyan itu dia konco akrab penguasa Romawi ini Hiro orang wong awam darah Heraklius Hiro Hiroklu itu tiang Romawi, sajane ora Romawi. Samriyen dalam cengkraman Romawi. Jadi zaman anggere ana kata Rom ning Quran hadis maksudnya itu Syam. Mboten Romawi Italia Vatikan mboten.
Ya bang, orang tua aku kono, ayat rumah barang gue. Jadi angger kita uji korum ning Quran maknanya apa? Sing zaman itu dalam cekraman roh. Lan sudah beri baturum. Iya, itu orang bakat Italia, bakat nopo, bakat nopo, Sam yang zaman itu dalam cekraman nopo, Roma. Itu Abi Sufyan karena presiden, ini juga presiden yang kunjungan antar negara. Ingat cerita itu, Abu Sufyan itu, Kanjeng Nabi pernah ponaan misalnya. Ya misalnya nomor mingguan pun pernah ponaan. Itu mau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu berarti Muhammad. Terus sama baliklah ala kepala, tapi itu berbeda atau berbeda. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Hamzah. Lah Abi Hamzah ini dulur kandungnya Hashim. Terus di dulurnya jadi Muthalib. Orang Abdul Muthalib. Dan Muthalib ini yang akhirnya ngelihatan Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i ini kita sebut Al-Muthalib. Ini bukan dari kata Abdul Muthalib tak no? Intinya buyutnya Nabi itu dulur papa. Jadi Hashim, Abdul Syamsin, terus Muthalib, terus wonten sing li apa liab tapi beda jenenge Naufal, Naufal. Anak Bani Naufal, Bani Abdi Syamsin. Bani Abdi Syamsin ini tinggal anak Umayyah, lahir dari Bani Umayyah. Nah Abdi Syamsin sampai Hashim selawatnya musuhan. Zaman cilik mulai lahir itu musuhan. Mana anak turun yang musuhan? Lahir Ali versus Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Nur bin Taman Rasulullah. Itu harus modern banget. Jadi nak dolanan ke Palestina atau mengsambungkan Lebanon, Syria, Jordan, Palestina, Israel, nak itu. Jadi sudah sekitar 5 negara. Kalau itu ya benar, bukan ada orang akeh termasuk. Tinggal cerita itu, Heraklius itu yuk rumu. Orang ngaku nabi ini Mekah yuk rumu. Mekah itu umil kuro. Akhirnya dia takut. Sesuai referensinya dia, jangan-jangan itu Nabi Al-Muntazir, Nabi yang kita tunggu-tunggu. Tinggal cerita dalam keraguan itu adalah di tamu kepala negara dunia Abi Sufyan. Dia akhirnya takut. Siapa di antara kalian yang orang Arab? Saya. Dia terus masyhur dialeknya Hirot. Dan itu dibuka Imam Bukhari ketika ngarang Bukhari itu dimulai dengan Dalailun Nubuwah dan itu dialeknya Hirot sama Abi Sufyan. Itu hebatnya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu orang Uzbek itu melok Soviet. Imam Bukhari cara berpikir orang kayak santri, jadi modern. Nabi tenan nak jakoni musuh, jadi orang kayak kowe. Nah kowe kan pinter tenan nak jakoni santri. Juga tugas Tuhan pidato juga persetujuan ibu-ibu. Ambil bukan, itu masalah, cara ilmu masalah. Mana cara Bukhari, dekne itu golek dalil bahkan Dalailun Nubuwah Imam Bukhari. Kita bubatil wahyu dimulai dialeknya di Rasulullah itu. Abi Sufyan di uniknya Imam itu Bukhari. Aman juga tentang Bukhari ini kita bubatil wahyu. Ingat cerita Abi Sufyan ditanya. Lalu orang yang ngaku Nabi itu siapanya kamu? Masih saudara? Nasabnya dia nasabnya. Dia termasuk orang top. Nasabnya orang baik. Abis itu sering tukaran antara sering. Menang dia, gentenan. Al-Harbu benana sijal itu gentenan. Imbang. Kadang ya nalu minna, wana nalu minna. Kadang yang menang kita, kadang yang menang dia. Tahu dia bodoh istrinya jadi nabi, tahu. Tak ada itu. Zaman sampai gue tahu bodoh itu, gak tahu. Istrinya nabi lah atau bodoh itu. Bapaknya rojo tak? Gak, orang biasa gak rojo. Orang sore tapi rojo. Waduh, sekian pertanyaan. Gue setelah dijawab secara jujur oleh Abi Sufyan dari Hiroklu terus, waduh, ibu tenang, wah Nabi tenang, wah Sufyan kaget, wah jawabanku sebelum untung no, karena Abi Sufyan waktu itu masih belum, sama klepol deh. Dia ini nggak ngira kalau semua efek jawabannya itu malah membuktikan Muhammad itu Nabi. Kamu tadi bilang bahwa dia punya nasab, betul, semua Nabi diutus min ansabi kaum, pasti dari nasab terbaik. Kamu bilang dia ada anaknya raja. Kalau dia anaknya raja, akan saya komentari ya rojulun yatlubumul ka'ab. Ya wajar dia gawe aneh-aneh. Padahal menjadi rojo meneh koyo apa.
Terus kowe muni pengikutnya itu apa wong aku ya, kayak muni dua apa ya, trennya Nabi pengikut pertama ya wong kedua. Nah, ulama hati di murid gak jelas. Nah, ulama orang satu. Jadi gue no. Ono ulama kok ben di murid berdasi tok ora ulama. Wong regawe. Ono ulama ben di murid sing berdasi tok sing ngene kok ora ulama wong apa? Kayak duwe namper. Mergo kabeh nabi mesti dijak kaume. Nabi lho nggih. Sebutin mana roka illa basar rasulana wa mana roka tabaka ilal ladina hum aradiluna aradil jama aradil. Orang kowe ngaku nabi pengikut me aradiluna. Wong iso ngino gak jelas pendapatnya ora jelas. Ana kowe bangga di murid ra jelas kuwi. Bangga. Kuwi napa? Nabi. Toyo kiene ra jelas padha ra jelas. Ditakoi. Lalu setelah dia iman, apa ada yang murtad? Air tadua hadun. Sahtotan ini ibadah antakulabi. Apakah ada yang murtad? Jawab kamu tidak. Wakadanya dikali iman. Inatukhol itu bahasa satu hal. Begitulah iman. Kayak apa diseksanya tidak ada yang murtad. Karena Bisufyan tahu Bilal itu tidak murtad. Ammar Yasir itu tidak murtad. Meskipun kayak apa menemukan dalam novel Islam disiksa, dibully. Dari sekian pertanyaan itu semua mengarah itu Muhammad Rasulullah. Kalau saya ketemu dia, maka kakinya akan saya cuci. Waduh maksud. Karena dia agak ngira kalau semua jawaban dia niatnya jujur itu menjadi referensinya. Artinya apa? Lagi-lagi itu orang kota. Orang luar, Medina juga sama. Pakar-pakar Yahudi itu setiap perang kafir Mekah, itu muni Bismi Muhammadinil Muntazir. Atas nama Nabi yang kita tunggu. Sampai orang-orang bedui-bedui yang orang Medina itu Muhammad itu sapa. Suatu saat berumur kabar jenenge Muhammad lahir di Mekah. Jadi orang Ansor pinter. Allah yasbiqunana. Yahudi sampai orang Muhammad itu tak disini. Wong Ansor yang kan jaga sampai punya bukti pertama berumur jenenge Muhammad itu kok. Tapi baru itu mesti golek ide nggak kira tidak. Itu jadi peristiwa aku bahulah. Tanya rumah kamu Ansor boleh Nabi ku blank. Ada pengetahuan dari orang yang sama delok semua kitab sirah. Inna ikhwanana al-yahudi jadi nyebut ikhwanan. Itu sapa kan? Dan kita harus siap mendengar keterangan saya ini, kamu harus siap. Supaya jadi Islam ekstrem terus anti sejarah ini tidak boleh. Quran pun ngakui ini disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang tahu kitab itu kenal Muhammad bagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Waktu wong Ansor, barang-barang ketemu Muhammad persis sifat yang diomongkan orang Yahudi. Itu terus iman. Mungkin tidak. Ya orang ngerti apa tidak terus film orang ya jelas. Tapi wong Ansor itu ya semua enak dhewe wae gitu. Selonong ngono. Tapi wong Ansor sing moro Mekah yo wong pinter. Rata-rata orang hador. Orang hador itu orang terbaik. Sehingga ketika aku bahulah, itu cuma anak santri lugu itu orang goblok. Ya orang dosanya, orang mau goblok. Lugu itu orang dosanya. Wong Ansor aku bahulah itu ketika di biat Nabi Islam, terus Nabi karena disakiti di Mekah. Nabi menawarkan diri. Mayuwi ini falahul jannah, sing rumah aku falahul jannah. Tapi jadi orang Ansor pinter. Tapi jangan sekarang ya Rasulullah. Kalau jenengan tak bawa sekarang riskan. No, kita ini belum kuat. Kita hanya orang 70. Karena menurut jenengan ngirim satu sahabat satu yang mengajari kita Quran. Sehingga kita dikirimlah Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar. Sudah. Karena 70 ini orang-orang tokoh semua, nalar semua. Ya orang riwayat mereka rokokan ngalor gitu. Pemene WA-an ya orang riwayat. Pemene chattingan orang riwayat. Orang-orang baik. Orang-orang yang fokus ngurusin aku. Itu fama min darin min duril ansor illa fiha muslimun qari'un lil Qur'an. Sehingga dikondisikan enggak ada rumah di Madinah kecuali satu atau dua rumah pasti sudah ada yang muslim. Baru tahun kedua diparamin nanti. Oke ya Rasulullah, enggak apa-apa sekarang Anda ke Madinah karena di sini tidak disambut baik.
Sebab itu sirine kena apa pas Nabi rawuh teng Madinah pertama rawuh ana tola al-badru alaina min saniyatil wada karena mereka sudah Islam. Kowe ora tau takok kok disambut padahal Nabi urung dakwah. Tapi mesti kayak kan iskal, kamu rabakan ngalim itu juga iskal. Mesti kayak kan iskal, kok iso? Nabi rawuh pertama yang Madinah langsung disambut al-badru alaina. Nah, murah pakat kalian juga iskal. Biasa lah ya. Begini kan iskal. Tapi rusak warung kok di. Itu sengetak mau. Gak tau iskal. Munik barang gak tau iskal. Gak tau. Orang pakat kalian gak ngarah iskal. Lalu kalau nak mau balik sama betul al-badru ya seneng. Tapi kadang ya mangkal. Itu motoran Nabi. Tapi serapopong ngeleng-ngeleng. Jelas harus jangan kafe. Ibu biaya gue nyambut Nabi. Jadi kita terlalu terhormat lah kalau itu dipakai nyambut. Balik. Serapopong itu lama baru satu. Mau nyambut jurah apa lama ya? Tapi nanti paham mau jauh. Masalahnya lagu sakral ya. Sakral. Wah itu wong wedok wong lanang sampai menek kentek. Mergo kepen aina Rasulullah aina Rasul. Karena enggak ada rumah. Makanya ini lagi-lagi pentingnya ngalah. Orang Ansor tahun pertama enggak mau, enggak siap. Jangan ya Rasul, jangan tahun ini. Kita belum siap. Disiapkan sedemikian rupa dikondisikan karena mereka adalah orang mualaf enggak tahu Islam. Kirim kita korek oleh Quran, fakihun fiktif. Nabi pesanin Musa begitu. Makanya ini pondok-pondok Quran juga peringatan. Nabi pesannya itu sebenarnya dua. Latihlah fikih dan bacaan Quran. Semua riwayat mengatakan dua. Latihlah fikih dan sehingga Nabi tidak perlu noto tumak ninahnya, noto sujudnya karena sudah dilatih Mus'ab bin Umair. Jadi sebenarnya dua, bukan hanya membaca Quran langsung fikih dan Quran. Makanya ya umul qaum aqra'uhum di kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'af qahuhum ini satu paket. Para nabi itu nanti ke Medina. Kuat langsung. Karena tokoh-tokoh yang ahlul hadar, saya ulang lagi ahlul hadar. Semuanya Islam. Karena mereka bilang ini nabi yang betul. Kita punya tetangga Yahudi yang dibicarakan ya nabi ini. Sehingga ketika orang Yahudi menolak kenabian Muhammad, mau antar yang meleh, nolak aku orang itu berkokoh, kok malah beda. Itu iya maksud itu. Jadi alam maja abu ma'arofu kafaruti. Padahal Quran jelas jawab wa kanu min qablu yastaqimuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum itu mereka kalau istighfar kita maknanya mencari kemenangan. Itu digo wasilah. Jadi wong Yahudi yo tahu wasilah untuk wong endo kan. Mane wasilah ono sing ngritik, muga dhisik Yahudi sing nganggo wasilah. Nah, tapi sing ngritik ya padha dene ra iso ngaji. Padha ra iso ngajine bantah-bantahan iki. Wis biasa wae, cara kula biasa wae. Sing jelas wong Yahudi wis tahu wasilah. Tapi wong Yahudi ku keliru wasilahe bareng Nabi ono ora iman. Nah wong endo wong Islam bener yo wasilah ning Nabi. Mbek Nabi napa? Ane dalile maulid paling kuat itu ya Abu Lahab. Biasanya ini kalah bukti, sampai delok nang kitab-kitab. Lon gak ada kitab namanya Hujjatullah alal alam. Nggih gak ada kitab Sayyid Muhammad Mafahil Yajibu 100. Anu masyhur. Satu-satunya dalil maulid paling orisinal ya Abu Lahab. Abu Lahab seneng pas lahirane Kanjeng. Iku karuan kafir wae nak senen diringano siksane. Di hadisin sofikin tambane riwayate hadis to. Mau perkara seneng lahirnya Kanjeng. Tapi seneng urun lho, cara turun. Nantuk ra mesti ya. Misale acara maulid, masyarakat urun balik entuk tok, ora mesti. Mergo ora urun. Dadi kabeh riwayat itu sing urun. Kayak maulid teng mriki kula kan urun. Ora mudah mubalik, urun tenan. Kabeh riwayat itu sing kaya Abu Lahab urun merdekano suwebat al-Islam. Terus dari itu dia ngamal banyak-banyak, gue seneng ponakane lagi. Nah itu terus Sayyid Muhammad, terus kitab, semua kitab termasuk kitab-kitab Habsiyah, siapa itu Habib Ali, itu mengulang-ulang. Masyhur Sayyid itu diulang-ulang oleh semua kitab, sama di jelas dengan kitab Habsiyah, kitab Habsiyah maksudnya. Kitab Sayyid Muhammad, kitab semua kitab tuh yang tentang Maulid. Sampai mereka mengutip syair. Idza kana hadza kafiran ja'a zamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Terus ini kerapal
ata annahu fi yaumil isnaini annahu yuqafaku napa yuqafaku anul adabu berkor bisururi li ahmada famadzannu bil abdilladzi kana terus umruhu pokoknya famadzannu bil abdi alladzi kana li sururi ahmada wa mata mu'mina pokoknya cerita kalau Abu Lahab yang kafir saja, yang kritiknya ada di Quran dengan ayat sabat yada. Jadi kritik kepada Abu Lahab itu mastur di Quran. Itu saja untuk berkait mahabbah neng maulidir Rasul. Apalagi orang yang hidupnya adalah mukmin, dan hidupnya selalu masruron bi ahmad. Sehingga terus karena dalil aulawiyah tadi, nah Abu Lahab saja bisa menerima syafaat ini pun hari Senin saja karena surur lil maulidin Ahmad, apalagi orang mukmin. Sehingga semenjak itu enggak ada konsensus lagi tentang kemungkinan maulid itu bid'ah. Karena tadi dalilnya justru dalil Abu Lahab itu keren karena momennya saiki sing wong kok nyal ngene tok. Kulo nekani maulid Nabi wong tatonan ra salat. Jek enteng Abu Lahab malah kafir. Kadang-kadang mau pikir kan kritik, ngomong nekani maulid tapi gara-gara apa tewo? Salat. Kamu gunane maulid tapi ra salat, Abu Lahab malah. Mane dalil Abu Lahab seru loh. Lah salah salat yo ono sampe dhewe kan ono hitung-hitungane dhewe. Soal pas bener yo ono hitung-hitungane dhewe. Pangeran kan wis pinter lah, apa kok warai. Kalau di konco Gus kurang ajar nih Gus. Tapi tangan-tangan menjen cek di sisa-sisa Gus. Itu suka. Tahu tak ulang mereka itu bagi tak milik tani suki. Padahal itu Gus mereka itu saya nak ide. Tak boleh. Menjen di Gus aturan ini. Udah besar sudah bilang sama Allah tenang Pak. Bilang dia. Aku itu nak duhal semua ingkar aku bisa patoh. Kalau rezeki saya itu covid. Dan trennya kayaknya di sebelah sini Bapak. Karena saya ini pernah miskin, makduman sudah Pak Uji dulu. Kolilan sekarang sudah makasir. Jadi trennya ini sudah benar semua. Maka kalau mergawe saya ini hobisan, aku yakin juga sudah patok-patok. Karena trennya sudah. Ya kan dia pernah kolilan sudah makasir dulu. Nyatanya juga pernah nggak punya jadi duit. Berarti kan harus hobisan, ya kecuali mau melarat Pak, kan kalau putih di sebelah nih. Jadi, cangkem buat. Angin ngandani umpung pasek turun lagi ya, itu angin. Bani Israel, Bani Israel ayo angin kan. Tapi kita di Israel itu keliru, itu butuhnya Nabi. Mangsamu Bani Israel itu sopo. Israel itu jeneng lainnya Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mangsamu Yakub. Ya Yakub dulur Yahuda, dulur Nabi Yusuf. Jadi Yakub itu dia anak Yahuda. Paham ya? Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, oke malah parlan barang itu. Lain disebut ya Bani. Kadang-kadang ini banget. Mungkin ini orang ngatak. Jadi agar orang Islam ngerti Quran dari laukana khairam mata bakuna ilai. Kok iso enu roh Pak ora roh. Pasti sing roh sing wae. Lho ya kurang ajar. Kalau ora tau ngaji akhire ora roh. Tapi PDW mek nasab e. Waduh punya itu ya sayang tekan Nabi, macam mantau lah itu sayang. Enggak itu mati e. Tekan Nabi itu wong jujur, kadang wong Yahudi ya dibener roh, wong jujur Nabi. Lan Nabi takut Nabi Muhammad Yahudi mantau apa jenengan. Tapi tradisi Yahudi apa semua harus kita benci. Tapi jangan lah sesuatu ibu malah mengganti ya jam dia orang pokoknya mbakno. Beberapa kali Nabi membenarkan masyhur. Taman delok teng hadis kaum Asyura. Nabi itu di Mekah enggak pernah puasa Asyura, bareng di Madinah tonggo-tonggone Yahudi yang ketanggal 10 Asyura itu puasa. Nabi karena orang mukmin takut. Dia takut Yahudi kok tanggal 10 puasa kan. Akhirnya dia takut ya Yahudi kan mau nak puasa tanggal 10 apa? Pos budi umur nak jawab fihi Musa hari ini pas Allah nyelametno. Maksud Nabi kan, nahnu ahaqu bi Musa. Sing paling berhak menghormati Musa itu aku. Nabi poso dan menyuruh sahabat terus pos. Jadi tidak semua tradisi Yahudi itu disalahkan Nabi poso. Jadi tanggal pinten? 10. Lah Fatul Mu'in kuwatir nak wong mirip Yahudi. Terus akhirnya poso tanggal 9. Akhirnya 9 kan apa? 10. Sajane nak songone ono hadis, tapi terus muen dia kesimpulan karena songo tujuane nyulayani wong
Yahudi. Nak kadung ra poso tanggal 9, kon poso tanggal 10. Ben tetep kok. Ben tetep beda. Beda. Dadi nek kadung ra poso tanggal 9, kon poso tanggal 11. Ben tetep beda. Nah aku milih ra poso wis pernah aku poso aku ora berarti ra podo. Kacau nih, kacau. Itu cara pikiran mungkin, tapi alhamdulillah saya itu sampai sekarang puasa itu tanggal 10. Saya jarang puasa tanggal 10. Karena Allah puasa rapati kuat. Puasa itu tanggal 10. Untungnya mungkin itu nggak disetujui banyak ulama. Imam Syafi'i termasuk mengatakan nggak apa-apa puasa hanya tanggal 10. Iya kita orang Islam. Yo niate wanut nabi, orang Yahudi. Cara Imam Syafi'i sederhana. Jadi piye kita ini wong Islam di balik malah tengah jiwa. Jadi kudu ono awalam yaro, afalam yaro. Kudu ono saiku nafil ardi. Kudu ono melaku. Karena ini ayat-ayat yang ditinggalkan Allah itu berserakan di seluruh dunia. Karena apa yang melaku itu ono rapati percaya. Mulane disebut awalam yasiru napa fil ardi. Kontrol terus. Mulane sampai tenggene surat yang terkenal ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi eling-eling wae secara balaghah. Jadi makan nahum fil ardi bil quwati wasati. Kita disebut rijal sing diarani rijal tenan ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Lan aku tuhihim yurabati napa? Rijal. Walau nazalna umpama nuruna ingsun ari ka ing atase sira Muhammad kitab ben ing siji kitab catatan maktuban ingkang ditulis fikir tosen ing dalam siji kertas. Misale ditulis ning warokin tegese ning siji kertas kamak karo kaya le jalur sapa akeh ku ing ikilah alkitab bil kirtas. Jadi orang-orang kafir kan minta Muhammad kalau kamu betul nabi betul itu ada kertas yang ditandatangani pangeran terus digawa malaikat terus di situ ada maklumat kalau kamu nabi ya orang ajar tapi jadi penjelas ono sertifikat ya jadi kayak Tuhan kan sertifikat kok menak ya karena apa di lisensi ya balik kembali motif sama aja tapi syaratnya ora kok perkara Quran hadis ya sementing loyal mek Pancasila udah mati mah ya apalah Pancasila kapal tuh ya. Jadi apalnya gue jawab tes tuh. Tapi saat ini kayak apa nih? Bisa kan dilakukan mana? Jadi kapal nih ya. Apal aja kapal. Bisa raya. Para matu humongkong gepok atau nyekel langsung sopo kufar hu ing ikilah kirtos. Atau hu ing kitab sing dikirtos. Diajim kelan tangan-tangane wong kafir. Lafaz fala matu diajim ablahul luweh balik min ayanuhu tinimbang dawuh ayat. Jadi Allah ngendikane fala masu bi'iti murah fa ayanuhu napa dedi. Li ana uron sak temne dawuh fala masu bi'iti an baru ing iso ngilangi li syaki marang kemama. Lakola kene ngucap sapa Allah jina kafaru in hada. Ora ono iki kuwi lasi kecuali sikir mungkin kan jelas. Eta anutan wis gawe angel-angel, gawe angel wis pancen rai-rai man wa inadan gawe rumah. Cara Jawa maknane angel. Angel wong kafir kandhanane sandel. Jadi misale ana malaikat Jibril terus teko nggawa buku sing ana tanda tangane pangeran, mereka mau sihir, no. Jadi nak biasa-biasa aja wae dari rano kejutan. Nah kejutan dari sihir terus. Nanti kejutan iki. Ruwet. Dunia ngerti wong kafir. Wae ridonat goyatun natus terus. Wes barno manusa. Wakal lan padha komentar sapa kufar. Laula unsila alaihi. Tapi ngeten iki jenengan kula terang, kula ada kitab kata termasuk kitab kula niku Hujjatul Halalalah. Itu termasuk kitab yang dulu dipakai Habib Ali yang mengarang apa Simtut. Itu di antara marojenya kitab itu. Tapi kitab itu nginduk sama kitabnya Imam Suyuti dan kitabnya Imam Syaroni. Jadi kitab itu sendiri yang punya indukan. Memang semua kitab itu harus punya indukan karena nanti biar jadi sanad, biar jadi apa? Sanad. Itu begini. Oleh analisis gini. Aneh, kita boleh analisis. Sebetulnya kata sihir itu, wong kafir itu gak sadar. Padahal itu madem. Wong kafir itu hanya wong goblok. Kadung goblok. Jadi goblok itu ya aneh. Wong goblok itu ya aneh. Jadi wong paling aneh nentunya jadi wong goblok. Jadi kepengennya akeh, tapi uteknya orang cukup. Misalnya begini, orang-orang kafir kan muni niat Muhammad itu sahir, itu niatnya rak ngenyek.
Muhammad itu mau tukang sihir karena datang dengan suatu sing hebat. Akhirnya kebingungan, bingungnya itu ya saya ulang lagi, sing jenenge sihir itu kan spektakuler. Paham ya? Misalnya tampar jadi ulo kan ya spektakuler. Misalnya bulan pecah ya spektakuler. Lah wong kafir ora sadar muni Muhammad itu tukang sihir. Lah kok iso daran tukang sihir? Ngaku roh bulan iso pecah Muhammad. Terus wong iso ngombe ning bijine Muhammad dadi war. Meskipun darani sihir itu tetep natijah itu luar biasa. Lah wong kafir ora sadar, akhirnya bareng dieling no. Wong muni sihir berarti Muhammad luar biasa. Akhirnya diubah. Nah, ono ra sihir wong edan. Barang wong edan perang mereka koordinasi sedemikian rupa nggo merangi Muhammad. Lah wong edan kok baru orang mati ning dalan dadi bingung malah. Ulah wong ngatur kok tak utek. Darani dan kok tak perangi. Lah merangi wong edan kok kekiremu. Lah darani sihir berarti dia abis ujab. Jenenge sihir mendatangkan hal yang spektakuler. Tentunya apa muni piye? Mulane ra iso mikir wong kabeh. Mulane dinyek surat Al-Tasbih. Innahu fakkara wa qaddara wa qutila kaifa qaddara. Tsumma qutila kaifa qaddara. Tsumma nazar. Jadi innahu satune walid muwira. Kamane walid itu wong kabeh. Fakkara wa qaddara. Yo mikir. Wa qaddara mira-mira. Momentari Muhammad wae iki. Mergo kentekan pasal dorong Jawa. Jadi walid itu disewa wong kabeh. Muhammad itu komentari dengan sesuatu sing dadekno wong ora anut Muhammad. Kentekan. Arani kaget wong ora kabeh nak Muhammad dhisik ora tau bodoh. Arani tukang sihir berarti tidak ada dene spektakuler. Arani majrur lho kene waras kok bingung wong. Akhire innahu fakkar wa qaddar. Fakutila wa qaddar. Summa kutila wa qaddar. Summa nazar. Warang jangan-jangan wis ora tok ada wale itu cerdas-cerdas yang Mekah. Summa abasa wa badar. Abasa itu merlu. Iya, kadang dibayar orang iso. Akhirnya tengah-tengah. In hadza illa sihrun yusan. Muhammad itu sihir tapi diwari wong. Itu tengah-tengah. Kalau ora iso dhewe kan berarti hebat. Jadi sihrun sing yusan. Yusan itu diwarai ya cara Jawa. Jadi sampai mubang-mubang wis bar abasa. Semua adbaro Allah in hadza illa sihrun. Lah Nabi kowe itu kan gampang komentari. Dia itu komentari kan gua. Komentari itu gampang. Saking akeh salah kan. Kau tak mikir kan. So langsung. Wah, Bang. Lagi lah lagi kan juga kita paling bodoh kita. Jadi masalah lalu nih. Komentar kiai yang tahu kuliah. Kuliah nanti tahu dipacar kan komentar tuntas. Jadi dia biasa gonjak nambah saya ingin kiai. Apa mana yang tahu maklar aja? Jadi kan dua ini dia bodoh ya. Saya pengiran Nabi Allah yo ora ono sing bongkar niku. Lah Nabi enggak, Nabi musuhe kangelan tapi komentari. Lah niku sirine karena apa Nabi ku bangga dek urip di depan mereka dalam kesaksian mereka. Ane nabi bangga ngendika faqat labis tufikum umuram min qabli. Aku itu dadi nabi ora dicek nih cok umurku 40. Aku 40 tahun awakku. Hal jarang tak alena ka dipen tau roh aku bodoh ni. Lah ya Muhammad. Lah ke tau roh aku demenan yo ora. Lah ke tau roh pacaran yo ora. Lah yo tetep ora coba aku lah tak mopo. Yo pengen naik Mas. Jadi makanya Nabi ku bangga beli faktor lebih itu umur mentok. Aku kowe entek umurku kok iku. Kowe ora kabeh iku sapa? Bapakku jelas, mbahku jelas, perilakuku jelas, tradisiku jelas, ora ngapan. Lah kowe mending ora wani. Pokoke zaman kocok modho iki ra buka biasa. Kok nek dulu sing ora goblokmu. Kok nek keamanan nyekeli kowe zaman. Pirang arawan iki ora sama deswa tambah masalah lho tambah. Sing kita harus aku tahu cepat. Aku. Nyoro. Nah
Nabi wani ketika fakot adalah ditutupi dengan orang. Aku tahu awal gue dari Yesus. Mereka kangelan ketika wong kafirnya wong sing ahli komentator kon komentari kanjeng Nabi kangelan sampai innahu fakkar wa qaddar. Fakutilah summa kutilah fakutgar summa nazar. Nadoro itu maknanya yang menang jadi berfakar ora tok summa nazar. Akhirnya summa abadah baca. Jadi abadah maknanya renut. Wa baca maknanya summa adbaro faqala in hada illa sihrun. Itu komentar sihrun sihir saru sing dipindah. Ya dekne iso tapi diwarai wong. Mau butuhe itu orang ngakoni. Makanya ketika Yusuf bin Sa'ad Nabani sebetulnya orang kafir mengatakan sihir itu ikrar. Dia makna dasar sihir itu mendatangkan suatu sing dahsyat. Paham ya? Sesuatu sing apa? Tentu kita tidak pernah berkeyakinan nabi sihir tidak, tentu enggak. Tapi ini kan orang kafir itu bakat ora bejo. Ngomentari sihir nguntungno nabi berarti mendatangkan suatu yang dahsyat. Tapi dadekno dene ra gelem iman mergo menuduh nabi sihir. Jadi kan gak untuk loro-loro napa? Paham ya? Nggih. Lah nabi ini untung darani sihir minimal maknane darani hebat. Paham ya? Karena mendatangkan suatu yang spektakuler. Meskipun ya tentu kita tidak pernah yakin itu. Tapi mereka darani sihir ini ekor, no? Menurut terus no. Wa qalu laula unzila alaihi Jadi bener teori kula. Mulane wong kafir Mekah itu meskipun jahiliyah tetap ora isu-isu internasional. Buktinya mereka iso komentar laula unzila alaihi malah. Mergo dene roh. Nak jenenge nabi ning bingkel dikawal malah malaikat. Dene roh definisi nabi itu dikawal malaikat. Lah cara dadi nabi wong Jawa mesti nabi kok ora berdune, mergo royo. Nabi kok gak den primbon, mesti nyekel ogo sosro, mesti kok. Mergo pikirane wong Jawa itu ya sing gowo kolong munyeng gowo. Lah tapi wong Mekah itu duwe komunitas internasional. Mereka sering kumpul Yahudi wong mereka kan ngerti definisi nabi itu sing dikawal malaikat. Tapi malaikat sing ora ketok. Mulane dene takok, laula unzila alaihi malak. Paham? Jadi balik-balik ahlul hadar, apa? Ahlul hadar. Jadi ada percaturan internasional. Tetap zaman itu sudah ada percaturan internasional. Kaisop kan. Lalu kalau tak yakin, nak nabi ini nabi akhir zaman, nak nabi Sayyidul Anbiya, apa? Wong tabang alim tak yakin. Karena tadi, andai kan nabi itu kok nyuwun sewu sugeng zaman Nabi Adam, ora iso jadi Sayyidul Anbiya. Karena perangkat untuk ngakui Nabi Sayyidul Anbiya itu kurang. Paham ya? Karena untuk dikatakan Nabi itu butuh sekian perangkat, semua itu mukaddimah. Makanya ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya ini mukaddimah untuk ditutup dengan Sayyidul Anbiya. Karena kalau tidak bisa. Lalu gua bolak-balik matur ya, santri-santri ini rumah nonton awas ya asal. Ada ayat yang aneh, tak pikir akhirnya gua orang jawab. Ini ayat Fatih Faidah Jina minggu kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala syahid. Sombenu Nabi Nuh ditakoki pangeran ngene, "Nuh kowe tenan nak wis dakwahi ning kaum mpun Gusti. Kowe wis tenan dadi nabi nyampe nempun. Seksim sapa? Muhammad. Kabeh muni Rasulullah Muhammad. Nabi Idris yo muni Muhammad. Semua nabi ditakoki seksim sapa? Muhammad. Umatnya yo ngono, seksine nak kowe anak Nabi Nuh sapa? Sesiku umatnya Muhammad. Padahal kita yang sekarang kan gak roh kelakuane umatnya Nabi Nuh, sing iman. Ora, tapi dadi seksi. Niku kula pikir. Sampai kula untuk jawaban yang pangeran kula beberapa kali istikharah dan saya juga baca di beberapa kitab. Karena tadi pangeran gawe kebenaran itu kadung ono sanad. Sanad bahasa lain itu silsilah, apa? Silsilah itu bahasa lainnya itu rantai. Ya, jadi mata rantai aja nono rantai itu tenang. Ini ruang nanti kalau contoh. Misalnya rantai itu kan ada halakot. Satu apa? Halakot. Apa? Lingkaran. Lingkaran ini misalnya paling atas itu Nabi Adam. Terus diletakkan lagi lingkaran kedua. Misalnya Nabi Idris, belum Adam, Idris. Terus ketiga lingkarannya Nabi Nuh, belum Idris, belum Adam, Idris, Nuh pun Nabi Hud. Terus Soleh. Terus. Nah kalau lingkaran ini benar-benar kualitas bagus. Itu setelah lingkaran itu misalnya 25, misalnya Rasul yang wajib kita ketahui 25. Gampang saja, sampai bedol komputer. Sakuat-kuatnya, bedol. Itu nanti yang enggak kuat pasti copot. Nah yang enggak kuat itu berarti lingkaran yang tidak benar. Makanya uji rantai itu sampai atas benar, ya kan didelok komputer. Dituarik komputer kok kuat semua.
Berarti semuanya benar. Lah Nabi itu lingkaran misal tapi paling indah karena ini yang menjadi tolok ukur mereka dakwah tadi tidak. Makanya sanad ya begitu. Misalnya sanad itu gampang. Misalnya saya ngaji bangun ngaji berber, misalnya ngaji Bapak Mas Mambang, Bapak ngaji Bapak Mas, untuk ngaji saya tapi bakar satu ngaji saya ini. Rasulullah jadi ngaji saya Utsman apa saya Utsman Abdullah terus sampai Rasulullah. Misalnya begini, saya Deni Dahlan jelas motornya lam taro zaman, wong wedok rara genteng muda. Murid-muridnya motor lam taro, daerah tuh lah diwaca lam tarjiman. Terus muridnya tuh aja motor lam tarjiman, gurunya motor. Jadi kok diplek, cengbe mulai motor ngono kok Pak tuh. Nah itu gurumu motor itu pas orang ngaji. Nah ini ambrol, terputusnya gitu. Maka ngukur sangat benar adalah rantai itu ukurannya kuat. Misalnya ada rantai jumlahnya 1000 mata rantai. Meskipun kamu nggak tahu rantai ini sampai pandangan, kamu tuang saja. Nanti yang bedol mesti semua. Yang nggak kuat. Berarti rantai terakhir ini menjadi saksi rantai yang sebelumnya. Itu dimaksud pakai faidah Cina nimtul li ummatin bisyahid wa ji'na bika ala syahid. Jadi bagaimana Muhammad kalau nanti semua Rasul saya tanyakan saksinya dan kamulah yang sebagai saksi. Mulane Kanjeng Nabi ora mungkin kena hisab. Karena saksi ku ning dinten ora kena. Ning saksi ora melok diadili wong saksi. Mulane sampeyan nak kiamat ku masyhur. Kiamat ku Allah jejer Kanjeng Nabi jejer titel saksi ora melok kena hisab. Saksi kok malah kena. Nah, lah ulama sing wis makom syuhada makanya liyakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Ulama-ulama sing makom syuhada yo ora melok kena hisab. Mulane kowe kudu sampai ila baru jadi syuhada. Kelas panitia kiamat ora kok. Wes melok itu ngatur. Wah, itu hebat ora kena. Paham? Lho kan Nabi masyhur, kan Nabi kan di swarga pengiranane ra belum. Masyhur dengan hadis itu apa? Kok kuwatir gak dihan apa? Gak dihan apa? Sampai bareng wong paling duwe paling apa disafati sampai malaikat ada tuh komplain dengan Nabi. Muhammad Nabi atur ini kok untuk jatah. Matarok tali godo kiro dikasih masyhur. Malaikat bagian adem kan yo seneng nutuki wong kan. Orang wong malih gendong malih ya meskipun suwe ning neraka terus ratusan tahun akhirnya disapati Kanjeng masyhur akhirnya malaikat itu komen matarok tali godo kiro dikasih. Mati kata aku konten. Masyhur wala to koyoti karo buka patar to nabi kan nanti ngendikan bahwa wala ardo bahwa tidun ummati finna jadi rodia yardo ridon niku la yardo benar dijawab la bahwa wala ardo bahwa tidun min ummati finna saya itu rarido asal satu saja dari umatku masih masuk itu maknanya umatul ijab dan tentu ya suwin neraka suwin lah tapi akhirnya malaikat yo bagian nyiksa sempat seneng. Mereka dikukuki apa? Disukuki. Matarok tali godo biro dan kalau kita bisa Muhammad kitab-kitab. Ternyata malaikat juga nyiksa kan dia nggak punya selera. Malaikat itu kan nggak bisa mikir. Bagian nyiksa itu pinginnya nyiksa. Jadi nak orang korbannya yo piye. Wah, jadi penjaman iso ngaji. Jadi uang itu kudu ngerti. Tapi lagi-lagi iki barokah ahli khamur. Lan wong kafir iso ngene malak napa? Malak ku maknane apa malai? Malak. Ya karena tadi ada isu khabar. Lan Nabi itu terkenal bahkan nang kitab-kitab sirah nabawiyah sekarang Ibnu Ishaq zaman Bani Hashim. Niku Bani Hashim iku wis ora wani lunga adoh mergo ngenteni Nabi. Padahal Hashim iki jadi putra Abdul Muthalib, jadi putra Abdullah. Niku wis krasa nak digowo Nabi. Wah. Mulane tenggene berjanji napa? Sampai ibu-ibu terus karo Allah Taala napa wala. Jadi wis wasumi abi sulbin Nabi sallallahu alaihi wasallam da karo Allah Taala wala. Jadi zaman Said Hasim wis krungu nak putune iku maca tasbih. Wis ora nak jenenge Muhammad. Itu saane pangeran gawe Nabi Muhammad. Lah umpama ora ngono iku dekne lahir terus ngumumno dadi nabi yo kangelan.
ora nemu kediman, no. Lho nggih to, kaya to iso ngomong dadi mubalek iki kan terkenal dari kamu mondok sanggir. Terus tahu latihan pidato ning RT terus kepayon rego 100 kan tetep ono mukadimah. Gak iso ngomong terus bebas iku gak iso. Wis latihan sih. Wow. Benami awalnya ada. Gak iso. Terus ono apa kekuatan apa publik. Iya apa maksudnya dipoleng ya. Boleh. Gak iso. Jadi Nabi Muhammad ketika Mbak Hashim terus di tradisi kesalehan sama tak ceritanya Mekah itu nak haji di sunat mlebu tanah haram mimba bani Syaibah. Iku asmaul ini Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdul minta tapi kayak kadang ngaji peking wa isanu tuhul bani Syaibah kan Syaibah wong ndi. Nah iku jenenge Abdul Muttalib nama lainnya Syaibah. Jadi ya semua jadi pus gunjingan itu mulai di Mekah, di Madinah nanti. Mulai Salman Al Farisi pertama masuk Islam dia nempetuin 5 pendeta, betul? Dan semua mengatakan saya ini ingin ngaji. Yang benar agama itu apa? Jadi pendeta Nasrani itu benar karena aku tok. Barang wong mati, sing ijazah asli itu wong daerah ini sampai 5. Terakhir yang 5 ini saya ijazah serabur gue golek pendeta. Ini Nasrani yang masih orisinil guys, sebelum ada apa? Penyimpangan. Kowe saiki golek nabi sing lahir iku ning Mekah. Lah ciri utamane sepundi? Dikai sifat telu. Nah, pendetane yo lucu. Dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Terus wabe nakatifai khotamun nubuwah. Saiki foto-foto aneh, foto-foto nompo. Jadi nabi ku nak gawe sandi pengiran gawe sandi ku yo lucu. Misale toha tak kei dhuwit 100.000. Kan ya podo-podo nompo duit, si sedekah pun hadiah kan sama-sama nanti jaya kan nompo. Singkat cerita Salman Al Farisi itu kerja sebagai di Medina. Caranya ya sembunyi-sembunyi deh. Ketemu, ya Muhammad kamu ini umatnya banyak, kamu kan butuh uang, ini tak sedekah. Di sedekah ada makanan. Kata Nabi, sahabatku ini makanan kamu makan semua ini ada sedekah. Walam yamusasean kata Salman Al Farisi, Nabi enggak menyentuh sama sekali. Dari Salman Al-Farisi hadhihi wahidah ini satu alamat. Terus sekian hari lagi dia kerja ya Muhammad hadhihi hadiah tenaga ini hadiah untuk kamu. Nabi ikut makan. Hadhihi saniyah ini alamat kedua. Dia bingung ya, tapi naruh gegere Nabi piye wong kelabingan terus. Apa kowe biasa blotor kan. Maka alamat ketiga itu mau udah mau kudu Nabi patur apa pakai. Iya pakai baik. Istilah pengira. Nabi mas mau wudu atau apa itu. Anak kumu dari tim komisi itu dalam roh sesat. Awal Nabi itu akhirnya diberdaya. Istilah lah pun. Akhirnya Salman menyaksikan kota menunggu. Ini iman. Makanya dia iman pertama langsung pinter nih, langsung papan atas. Jadi karena dia pengetahuannya sebelum Islam luar biasa. Nah di sini ini ada jenis khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum tidak fakul. Jadi kalau zaman jahiliyah itu kok sudah orang pilihan, sekali masuk Islam ya orang pilihan karena dia sudah terbelajar. Mereka Islam itu orang kompleks, orang kok gratisan blank. Wah ini kuat sekali, makanya Salman pertama kali Islam langsung jadi ashabiyur, orang-orang yang dimintai pendapatnya oleh Rasulullah. Masuk ide kontak itu idenya Salman. Jadi ini beda sekali itu. Lagi-lagi ini baru tanya hador, apa? Jadi ada komunitas internasional zaman itu sing wis gunjingno Nabi akhir, termasuk inti ceritanya juga. Anjasar bin Atha an Kabil, akhbar soal alamani Abi Soro ta'ila sifron, wahidan kana yaktimu wa yukilhus, sunduk falamma mata Abi fatahtuhu faidan fihi nabiyan yakhruju akhirat zaman maulid di Makkah wa hijratu di Madinah wa sultan. Jenenge Kabul Akbar itu rada kurang ajar. Dia itu menangi kanjeng Nabi. Kabul Akbar menangi kanjeng Nabi, tapi gak gelem iman. Iku repote ilmuwan. Mergo kitab sing diwaca iku rong khatam. Yaiku Maulid di Makkah wa hijratu fil Madinah. Dene wis roh menangi kanjeng Nabi ge matur. Nabi lahir di Mekah, saiki bener lahir di Mekah. Hijrah ning Madinah wis. Tapi wa sultanu di Syam, pusat pemerintahnya itu di Syam. Syam itu Syria. Tapi kok aman ning Madinah wae kok. Ning kene-kene wae kok ora. Dadi dene mau itu masyhur. Karena kitab yang dibaca adalah definisi yang jenis itu. Kalau Salman Al Farisi kan jenis tadi. Yang baru dia wala balus solat.
Singkat cerita Abdul Akbar adalah Muammar. Nabi wafat ketika Abu Bakar terus diganti Umar. Singkat cerita dia menangi runtuhnya pemerintahan Madinah digawa Muawiyah pindah ke Bukit Syam. Jadi dia menangi Syam sampai talono Umar. Jadi Umar itu nalono Syam itu Abdul Akbar itu urip. Umar wis mulai gawe Syam maju sedemikian rupa. Wa sultanu terus Islam. Karena takut Umar. Lah kok Islam lagi? Kurang stop mergo sampe. Jadi nanti kamu udah dia orang Islam. Mergo orang ngomong pemerintahan Islam nih. Mana dia Islam ini kan Umar. Baru Umar nak lolos sambil tenang dulu. Dia lagi nopo? Tapi Abdul Akbar itu jadi figur yang luar biasa. Akhirnya Abdul Akbar ini juga sing setiap kali ono Quran rano Taurat itu sing digo ngaji Umar. Masyhur. Umar nak Taurat ngaji sinten? Abdul Masyhur ketika Umar tanya, "Ya Abdul Akbar kok iso ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna." Kok iso kowe kenal Muhammad kowe kenal anakmu dhewe? Ya iya, aku roh sifatnya itu detek. Mulai fisiknya, kelahirannya, tahun kelahirannya detek. Lah anak-anakku, mbok bojoku nggawa penumpang ta ora. Masyhur. Wala asri matam alunita. Malah anak bojoku iku anake mbok. Masyhur. Lah itu andai kan tidak ada orang kayak Abdul Akbar mungkin kita tidak pernah tahu mana ya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Abdul Akbar karena dia mantan. Mane al-hadis tsani an yasar bin Atha angkabil qala alamane habitoro ta ilha sifron wahidan. Jadi bapak ya lotok ketika orang kafir diulangno kecuali sak lembar digilik. Jadi mulai uji iki pinter. Digilik. Nah bisa orang iso digandakno ning YouTube. Jelekno bareng bapak mati dibuka. Ternyata itu ada kriteria nabi akhir. Nah, dia menangi mau di Mekah, wajibul bil Madinah. Tapi orang menangi batu tolu bisa. Kok sampai ijek Romawi. Warang Romawi kita lolos di Dina Umar dari pusat Islam ini masuk. Mengenai aslama di khilafah di Umar. Mengenai Dewi Bangun bolak-balik Dewi. Mengenai kue raja untuk Muawiyah lah. Tapi dia Muawiyah itu pimpin Islam, termasuk alamat Islam bener nanti kok. Sambil di antara definisi ini Rasul dulu bisa. Lagi-lagi itu barokah siah. Napa barokah napa? Siah. Maknanya orang afalam yaro napa? Awalam yaro. Awalam numakillahum haraman amina wa yatasaffabun nasu napa? Min hauli. Jadi wong Arab ora tenang. Ternyata daerah lain itu gak aman. Pak aku ning kene aman. Jadi daerah Islam. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Yusuf diku kamberno sapa malaikat utawa hu ing Muhammad. Ya matane cek Muhammad wong dekne urung-urung ngakone nek Rasulullah. Pahwalo anzalna umpama nurono ingsun malaikat ing malaikat kamak taruh kaya le jalu sapa wong kafir. Kalam itu mung ora padha iman sapa para kafir Mekah. Laku dial amr dene dadi diputusno walam urusan. Imam Suyuti urun bihalajin lan rusak mereka. Mergo wau kalau mereka didatangi malaikat, pasti urusan mereka selesai. Lalu urusan apa kan? Pasti urusan mereka biru besar. Makanya ditambah Imam Suyuti apa? Bihala jahil. Kemalah yang baru nama kono orang tiga iten bosok wong akeh. Yum halun nanti itu orang tiga iten bosok wong akeh. Kalau dia itu macam yum halun sambil yum halun atau yum halun. Kalau tegene Quran pamahilil kafirina ambil dulu. Jadi kalau ambilhum ya yum halun. Kalau mahil ya yum halun. Di taubatin krono taubat au madira contoh ngeke alasan ka'adatillah kaya adat ya Allah. Iman yang dalam wong kodam kang sedurunge kafir Mekah. Ini lagi sampai rusak man qoblahum inda wujudi muqtarafihim nalikane wujude digoleki mereka di dalam ini nalikane iman sapa ngake. Walau ja'alna wong gawe ingsun hu ing al munazzal ilaihi utawa malakan sing munazzal ilaihi. Tak gawe malakan ing malaikat. Umpama tenan sing tak utus ku malaikat, dewe pangeran ya lajak lan dene gawe ingsun ing malak ain malaka tak gawe rajulan ing bentuk wong lanang. Ala surati sing ajae gaya rajul. Lihat nama kanus supaya kowang sapa ngake menroyati sange delok malak. Pangeran yo unik. Lha umpama jaluk malaikat tak turuti iku lah ya tak bentuk kaya wong biasa ya. Paham nggih? Mergo nak pencen bentuk malaikat tenan wah ya tutup bumi. Wong Jibril ku gedene. Jibril ning bumi iku sirahe nembus langit. Ya, terus menikah. Lah nek mlaku mama entek kabeh. Paham.
Lha masyhur, Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran niku nate nyuwun Jibril sesuai suratil lati khuliqa alaiha. Sesuai gambar asline Fahusia alaihi. Nabi kan usia alaihi. Tapi misalnya untuk malaikat tenang kan mau udah mau. Benar nang kita pokok udah kau itu lapar. Itu sirai malaikat itu segoro laut, segoro sak dunia. Iku mbok sono ning sirai malaikat itu ora netes blas. Lah yo malaikat sesuai wujudnya malaikat itu mesti waktu kok. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya mau malaikat dibentuk manusia. Lah nek dibentuk manusia ngalami masalah yang sama. Mereka dianggap manusia. Perkara tok nggak ketemu kabeh ya nggak dibujuk repot misalnya gue jauh mobil gue turun di mobil terus ke mobil terus rata orang juta masa gue mobil sangat 10.000 akhirnya kombinasinya di mobil itu sanggulnya orang juta terus misalnya terus gue mobil sama orang juta terus lagi pasar kan berapa akhirnya lagi di rokok 700.000 suwe-suwe lalu sayune ngono Pak mobil jumlah bojone elek. Aduh. Mulai mempertimbangkan mau soal ayune ngene Pak mobil bojoku. Jumlah sing ape digedi. Ora perkara sing dievaluasi malah. Ora itu turuti teman-teman bae, nanti evaluasi terakhir adalah Anda. Mesti kasih kombinasi ya, kombinasi. Ya misalnya numpak Honda sama 10.000 kan wajar gitu. Kamu sepeda tua sama 20.000 kan. Misalnya numpak Innova-nya terus sangune 20.000 kan gak. Ada sangune 2 juta. Kan di pasar ora mungkin tandal pasar. Figur parkiran saya. Bareng sosialita kabeh bojone gaul milenial. Ini kan bojone terima kiai. Terus orang yang ngeper. Gagal. Ani gitu. Itu dievaluasi. Oh, untuk bentuk ini nak terus. Lah ya kok mesti mau tomak itu mangan tak wite terus. Wong kafir ya padha mau dituruti ora yang terakhir, ora yang terakhir. Mari dewe pengiran wa mana ana anul silatil ayati illa anaka dzabbil Allah wa atena tamudanna kota musyratan bagalam. Jadi pengiran ada di nabi ya unik. Muhammad kan kanjeng Nabi sempat kepikiran yo nuruti. Mergo Mekah dari Muhammad ngene Mas. Oke kita iman sama kamu, tapi kan roh Mekah itu tandus. Terus ngene wae, Mekah itu dadekno bumi sing subur. Wis ngono aku iman lah. Lah pengiran oleh jawab ya unik. Akhir pengiran wis suwi. Mulai dhisik nabi-nabi dhisik umat yo jalur-jalur sakit iki ora iman. Jadi amane pengiran itu cara bahasa manusane iku gampangno mahamno iku niku wa mana anak andur silabil ayat mesti illa an kadzdzaba dialog. Pengalamanku nuruti jalukane wong kafir tetep kadzdzaba bihal awal. Pangeran dawuh wa atena tamudanna kota musyrikan yo fadlan mubia. Kurang anae mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ono watu gede, watu tuh. Kaume jaluk. Leh, kena Nabi tenan. Kok watu iki takno kok untuk. Sing wong sing gede. Sing susune kena dulu sak kampung. Bojone anu sana, pengiran dituruti. Lah pengiran nuruti yo nek kumu soto ngono, ana susune pikirane wong kan ati diombe. Pengiran gawe ana anak cilik lha iku macam. Bro, saya metu gede susune iku kena diombe wong sak kampung. Tapi pengiran akhirnya wong jadi diombe wong sak kampung kan butuh banyak gizi. Hari nak ngombe ku sak jam itu tak super. Oh, orang murah. Bendungan. Kalau di sini orang bendungan. Jumlangan itu entek. Akhirnya gak ke problem, terus dipateni kan, si anaknya butuh duit tinggi, pokoknya mau ada cerita. Singkat cerita udah pikiran, wah, atena tamu dan nakota musyrotan kota. Artinya pengalaman, tahu tak turuti tetap pada lamu. Iya. Mana rasa turuti baru? Rasa turuti. Ngomong ini mas. Tak turuti tapi sekali ke iman tak siksa kayak gitu. Katanya, ampun lah, Mereka sekali keinginannya dituruti kok orang iman itu siksa itu sunatullah. Masyhur inni munazzilu alaikum fama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzimu 'adzaban la u'adzibu ahadan. Terus laku dial amru dia lagi kemarin baru nama kono ora.
Kudu walau jalna rajulan. Ala suratil yatamakan menjadi. Idza kuwata krana ana kekuatan mujud basari gede montok ala yatil malaki yang ngatasi ningali malaikat. Kalau malaikat dengan bentuk aslinya pasti manusia tidak mampu apa melihat. Lah kalau berarti sekarang kalaupun malaikat tetap mbek pangeran dibentuk sebagai manusia. Terus kalau anjal nampa nurono ing senduk ing malak wajal nalan gawe ing senduk ing malak tak kira jalan kali bentuk wong lanang lalabasna yektine dadekno jumbo ingsun esyabana. Sehingga ana jumbo ingsun alih ing ngatasé wong akeh mak ing perkara ya disuna kanggo kejumboan sapa wong akeh. Lah nek rupa manusa engko ya ora dimani meneh, mergo dianggap manusa. Lah nek dirupano malaikat do ketemper kabeh, ra sida iman malah do mati. Pokoke ngadep yo ngono iku sebarno. Sebenarnya soal cara pangeran itu ngadep wong aneh-aneh apa bolehlah sumadarum di qadim pangeran bener wong tahu enggak ada cangkeme wong-wong. Soale bolehlah sumadarum di qadim ya Allah. Atau di Indonesia aja nih, sampai kepengen Indonesia tinggi. Orang aku ini kita sampai, bukan di orang negara Islam nongol gue sawi ngalor ngikut sampai. Benar, bukan dia benar. Misalnya nanti menjadi negara Islam, masih perdebatan kita yang jadi presiden harus yang terbaik. Ukurannya apa? Yang paling alih, orang ambisi politik, ayo rakyat. Terus gue ada tinggi, yang paling gelem pasti tidak yang terbaik. Terus milih gitu. Ayo. Yo paling alim sing gelem politik, kate wong alim mikir akhirat bu. Terus milih apa? Sing gelem ra mesti alim. Mana nek terus piye sih nek ora lur karapi oleh ngalor ngidul oleh ban ora wis. Sampai piye meneh. Ayo dia milih tinggi. Oh, deh. Orang tenang doja ke soleh bisa dulu di pangeran biasa lah. Indonesia udah pengalaman di itu. Jajal untuk tekan tahun sallallahu. Tahu orang PKI yo. Lah, orang preman lah. Mana jurusi pangeran? Ngerti orang sholat. Nah, cara pangeran, cara hadis-hadis kudsi malah walau rijalun rukkaun wasibyanun ruddoun wa bahai muruta'un la subabna alimul agaba sobga. Lalu ngomong ngaji zaman politik. Mau negara sejahtera, negara presidennya ini sejahtera. Orang sejahtera digantung presiden. Ini biasa lah. Agar orang soleh kafir ramak. Wong soleh mesti jurusi pangeran. Masih apa yang urip dengan Amerika Allah itu nak soleh jurusi pangeran. Sama tak ditanya Uni Soviet itu top komunis. Itu mengkooptasi Islam itu kayak apa? Tapi orang-orang Uzbekistan, Ceknya, yang zaman itu ikut Uni Soviet masih Zuni, masih ikut Uni. Itu mengajarkan Islam sampai investment. Kalau kesaksian itu masalah saat. Warung Uni Soviet bubar, langsung dong minta orang Islam jadi negara Islam. Tapi Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya. Kayak apa dikooptasi Uni Soviet yang komunis? Pemenang misalnya betul di Indonesia ada PKI paling partai kecil dan komunitas itu gak ngefek Uni Soviet orang iso ngancur nurul pengira yuri duna itu nurawo di akhirnya tetap bayar bahwa ilah titik manduroh walau karya kafir. Kalau dulu tentang syutingan itu ada seorang Muslim sehingga dari anak ini basement di syuting. Ketika sudah jadi chatnya itu sekarang diedarkan di seluruh dunia sampai juga di ruangan basement untuk mengajarkan anaknya syahadat. Sampai ada yang enggak kenal sholat, saking kon menyembunyikan Islam. Jadi orang Islam mau syahadat. Jadi Islam itu enggak bisa dikooptasi. Ngerti orang mau ngaji, orang mau sujud, wah. Nggak Nabi walau lari jalan rukak, mau orang ngomong lanang sing ijek gelem rukuk, mana nih gelem sholat. Wajib yanun rudono tak cilik-cilik sing ra didosa ijek gelem mik gowe. Maksudnya kurang madwa bahwa imurut tahun jek ana kewan-kewan sing ijek iso mangan. Dewe pangeran tak sebab na alikumul azab. Kita siksa. Jadi sing mari ra siksa yo wong sujud. Wis ngono tok karo hukume pangeran mek Rasul. Liya-liyane teori gawan manusa, gawan dunya. Makane gue kalau diteori. Sawangane kuwatir darani goblok. Tapi ojo imani ya napa? Ojo imani. Kalau ora tak kok solo jenengan terus wis gue pinter nganalisis gue lucu-lucunan wae.
Tapi nak marahi dipertungno pangeran itu tutup iku. La sebab na alaikum al-adaba sahabat. Wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ambil cek belum istighfar insyaallah disiksa pangeran. Iku ukurane pangeran di istighfar itu. Mana ana ku ngaji ora traktor. Politik. Awas itu. Awas ke arah tobat. Ada nama malaikat adab ber. Jadi hukumnya pengiranmu diregani. Belum cara Nabi urip sederhana. Man asbaha mu'afan fi badani indahu qutu yaumi aminan fi sirri faka nama kita selalu dunia fi hadzal. Jadi man asbaha mu'afan fi badani aminan fi sirri indahu qutu yaumi faka nama kita selalu dunia fi hadzal. Wong iso wis ngerasa aman gak diburu-buru wong. Dimangan data itu. Terus dulu tak izin. Mane kula nek cetok gede itu ora seneng. Kula cetok gede itu tapi sewu. Ada cukup ganti itu seneng kok. Kula ora tahu terus wano. Jadi nak ulang baru bisa meneh ngono gak tahu. Bukan karena saya sombong dan suka wong, tapi ya tak pikir urip sederhana. Iku ora mesti setok urip. Jadi kula nu bayangno kula orisinal tenan. Jadi kiai orisinal tenan. Dewe Nabi wong membayangno mati sesuk. Wa amali akhiratika ta anda katamu turut. Dan kowe ngamal akhir kowe sesuk mati. Jadi satu sewu kan ada nganti sesuk nanti satu sewu. Kok sesuk kok iki urip nganti sesuk. Lha ora pikiranmu. Masa depan. Kemurung tuh anak butuh buat pikir wae. Itu juga berwarna kan. Semari bahagia adalah filosofi wa amal lil akhirat kita. Jadi ngamal. Lu nanti nak ngekek resep wong salat kusuk kamu. Ka'anna salat muat. Kena salat koyo salat wong pamit. Ini salat terakhir saya. Kan kalau tiap ngaji ya ngoten perasaan kula, ini mumpung kula cek waktu. Jadi bener-bener ora kok ngaji terus. Ngomong ora roh gawe guru terus piye? Kowe PKI. Maksudnya ora PKI kok monitor. Petundang. Petundang artinya sesuatu dimaterikan. KTPKI itu kan semuanya dianggap materi. Karena tidak percaya Tuhan. Nah, kiai kan gak ngomong. Wong mulang wis diganjar Allah swarga untuk maghfirah pengiran itu kan luar biasa. Wong di sepuro pengiran kan luar biasa. Kita ini dosa sudah banyak, sepuro pengiran kan luar biasa. Sehingga mulang ya arep di sepuro pengiran wis luar biasa. Wong ora murid roh guru barang ora jelas-jelas ki bar-bar. Malah ora ati. Itu aneh-aneh. Mulane ikhlas itu ora kula solusi, mang swani ya itu. Oh, enak kan sesuai ikhlas. Terus ya dilatih. Lan kula ora pati seneng diswani lho, bulet. Maksudnya boten kok sok suci boten ke perut. Pemene dogo apa? Permohonan dhewe-dhewe. Ya kadang iki kudu diswani Gus kula dimakno toko kula lan iki ini ra de toko. Kadang orang cuma ngajar lagi, orang orang di wayang tuh, cuma roda, itu. Ini ada di betul loh. Saya kurang ngajar ke dua itu ada. Kadang tak fokus loh cuma nuh, udah bahagia mati musuh warga. Iya ini orang sembatan. Aneh-aneh ngomongnya, repot ngadep pintunya. Soalnya bener pengeran soalnya wama mana anak apa wama mana anak anur ila bil ayati illa an kadzdzaba bi Muhammad saya mampu memberi ayat ke kamu dan umat kamu. Itu pengalaman saya dari wong-wong iki ayat ora ono pengaruhe tetep kadzdzaba bi walau anzalna wa ja'alna rasulan lana fasabana alaihi ma bisunalan fi ayaqulu ma hadza illa basyarun. Nah, rupa manusia dikomentari mah ada orang nauji bila terjadi untuk saling musam sebabun kan kode sirot. Walau diskusi alam teman-teman banyak sopo berusulan rusul mengkomplikasi yang sering sirot. Tim tetap dalam jawab walau diskusi atas riasan yang ngerem-ngerem di Nabi mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari cara pangeran biasa wae kan Gusti kula dadi nabi kok digorohno orang kok ndak iman tuh gimana? Dari pangeran biasa mas bisa nabi itu. Jadi orang kiai kok padha ora duwe kan biasa. Diamuk bojo biasa. Iya. Di pangeran ngandani kanjeng nabi wara konstitusi ya. Ah dhisik kabeh nabi dinya biasa. Jadi pangeran ya entengnya. Walau kau di dunia berusaha. Malah ada hasil kusim saya marah ke sampai. Mana ada kue mas? Aku pangeran di dunia. Oh adalah hasil kusim gak guyu guys. Nabi Musa itu tahu dulu ini. Sama tinggal di tanya ya Allah berilah saya satu ijazah. Tidak ada uang orangnya pulau. Jadi kalau hari itu mau tumpang mereka ngomongnya pulau. Terus dia mengira, ada saya lam asna huli nafsi, pakai fa asna hudika. Itu sesuatu yang bahkan saya pun sebagai Tuhan tidak melakukan itu. Apa mereka kue? Aku itu pengira. Iku kue disirik loh, mesti orang wong darahnya aku disaingan, dua anak, dua. Aku pengira ini dilarang loh. Jadi mau nasi orang itu. Dia tahu ya. Mana keluar dari kiai sebanding. Kalau sering soalnya kiai ikut jangan tersebut dari kiai kok ayam lo. Jangan yang mulai akeh sembrono. Akhir agak jalan yang hadis kusti. Ada saya enam asna. Pakai pak asna. Terus yang pengiran orang ngakoni. Pasti pengiran lah. Wong orangnya aku kabeh. Akhirnya Nabi Musa terawal kan terus. Ya oke ya, damai ya. Nah ya Rasul sing kekasih pangeran ora sing ngenyak, wis mung balik ora ana sing. Damai. Apa menang nyekku ngaparo ibu samu. Tanya satu tur royalti malah disorot. Walau kebetulan teman-teman dinya, orang bisa digorong atau sopo dinya, bisa itu dinya. Sopo virus lihat berapa rasul nih kau tiga kali sendiri. Ini tetap yang dalam jauh kita lihat tuh dengar merem di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali faham sama batu miko. Adalah terjadi miko bila dina kalau ngakai sakit namanya sopo lagi namanya ngakai apa makan ya. Apa mau perkara kalau sopo ngakai tujuan. Mah atau bilang apa yang intinya estasi. Artinya ya estasi Nabi. Bahwa tema dihias tadi balagaku sektor. Pada dalam koyak mungkin wuku il adab, ya semua itu dandel. Yahiku bakal tumibo apa makan biasa tadi untuk adab iman kelan wong istilah akan ya sekeman bukan. Kalau mengucapkan surah Muhammad lagu kemarin kafir makasir. Lumaku sira kabeh fil ardi ing dalam bumi semang juru mengkono yang angan sira kabeh kaya kana hale kaya apa akibat mukadibin apa akibate ngomong sing wisana para rasul mukadibin ar-rusulan boro rasul min halakin sange rusae al-mukadibin bila ada di dalam sekson ya atas biru supaya gelem dikar sapa ngene. Kul ngucap sira Muhammad iman kedue sapa man utawa apa wae samawati kang boro langit wal ardi lan bumi. Kul ngucap sira Muhammad billah kabeh donya langit bumi itu wae Allah. Ilam yaqulu lamun ora gelem ngucap sapa ngakeh ing jawaban Allah. La jawaban jawaban ku mujud luwih sanjane jawaban Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Kata kok mestene sapa Allah taala kodo, terus mestene sapa Allah taala ala nafsihi ngatasé zate Allah piyambak. Allah mestene ar-rahmata ing terjadine rahmat. Jadi dunia kaya apa rusake tetep kabeh untuk rahmat. Mergo kata ala nafsih rahmat. Padlan krana anugerah milisane Allah. Wakilan iku tetep ing dalam iki dawuh kata ala nafsih rahmat ala tukun utawi gawe alus doa iki dalam ajak-ajak wong akeh ilal imane maring iman. Terus niki luar biasa. Jadi Allah ngajak iman ning gone wong sing ra gelem iman. Dan Allah memperkenalkan sifatnya justru kata ala nafsir rahmat. Yang dakwah mengancam neraka terus itu rapati ngaji, Pak. Ini dia ayat itu ndak wae wong ora gelem iman, tapi malah alatane Allah itu
kata ala nafsir. Terus kowe belinglah itu tetap untuk data. Ini pangeran. Malah wonten hadis qudsi ngoten dawuh pangeran law ya alamul mudbiruna anni. Wong-wong sing mingo sangka aku ngerti aku dari pangeran. Lama tuh iskon. Ngoten ya. Ngriwanto lama tuh syauqon. Wong-wong sing mingo sangka aku ngerti aku itu mesti mati krana bloko. Karena tadi manusia itu ada sistem yang bernama nurani, kasirah berbahasa. Ini tidak bisa dihilangkan bahkan oleh orang yang jahat sekalipun. Dia tidak bisa menghilangkan sifat apa? Kasirah. Ini dari insanu ala kasih, kasirah walau alqa ma'adir. Jadi manusia itu punya sistem kasirah. Misalnya pezina sekalipun itu ya delik-delik tenang. Itu jadi nurani. Maling gagah perkara sampai wong lumpuh dimalingno ya melayu. Karena tadi sistem tubuhnya enggak cukup punya nyali ngadepi kebenarannya. Jadi sistem tubuhnya itu enggak punya nyali ngadepi kebenaran. Sehingga maling yang kuat itu sama yang dimalingi yang lumpuh itu masih takut karena tadi sistem tubuhnya enggak menerima apa. Kenapa balil insanu ala nafsihi basir. Tadi sistem tubuhnya itu enggak bisa menolak kebenaran juga. Makanya menurut saya ini rumah tenang, ini masalah fikih. Saya berkali-kali fatwa sesuai yang ada di kitab Al-Yufi. Dan ini boleh dibantah, boleh tidak cocok. Karena masih banyak orang soleh yang ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati, wa imma berhati-hati, wa imma krono bodoh, wa imma krono kuper, wa imma kurang referensi semacam. Begini misalnya, ini rumah tenang. Misalnya Gus Afif pamit saya mau kerja di Australia atau kerja di Amerika. Itu kita harus bagaimana? Kalau dalam teks fikih yang kita baca, teks fikih resmi, orang itu nggak boleh hijrah min dari iman ila dari kufur atau dari kufar atau dari kufur. Mohon tenang. Oke, kita sepakat. Nanti dicari lagi di kitab mahal di kisis 3 masalah apa? Hijrah atau hijrah. Tapi kalau di fikih biasanya ikut bab kitabul murtadin, kitabul murtadin wal mulhidin. Jadi biasanya dipakai dibabkan kitabul murtadin wal mulhidin. Teman-teman, jangan baca yang kitab kayak Hayatus Sahabah kalau dalam fikih. Hayatus Sahabah itu kan kitab kelangenan. Jadi itu kan yang diceritakan fakta. Fakta itu kan nggak bisa jadi fatwa. Misalnya gini, ada orang pacaran ambek non muslim. Yang pacaran maksiat kadang nggak ada Islam ini dipacar. Yang gue nyai coba ratau Islam wong. Nah itu kan fakta, tapi kan kayak itu jadi hukum. Jadi terus, mengenai pacaran orang benar Islam. Jadi, paham ya? Ana wong rumah sapi, di rumah dikei mangan, ora dinas nabi mlebu swarga. Tapi ana fakta wong ngombe asu. Nek hadis sokeh disebut nabi swarga. Tapi nek dadi hukum, nek ana rumah asu sing akeh ora iso. Dari hukum ku yo unik. Ana ngaji kok wong alim ben waras, Pak. Lah iya kan ana hadis tau krungu to kowe? Ana wong lacot, mlaku-mlaku ora asu. Ngelah. Dene jadi wong beling, sumur ya iso. Cara wedok priayi ora iso. Nemplung sumur itu iso terus jupuk banyu ditakok ning apa? Sepatu putih. Kok. Terus banyu ning dicokot nang sepatu terus iso ngrengkel-ngrengkel. Ya mergo ora priayi, cara bunyai ora iso. Itu jelas disebut belia, jadi wong beling yo iso, cara bunyai malah. Lu wong beling sing coba itu ora kucing, kene tabir wae itu. Dispuro ya. Jadi hukum kejadian, tapi itu jadi fatwa. Maka rumahlah anjing. Wah, rumah kasus itu suarga nak limo. Oh, tak kan dene. Hukum ora iso ngono. Nah, dengan sitok sampeyan malah limo ora iso ngono. Pak, kita. Berarti ra iso. Nek makane usul fikih itu ana faedah. Ada sesuatu yang nggak boleh jadi fatwa itu laki atau ingin satu kejadian itu nggak bisa dimasifkan, nggak bisa digeneralisasi. Misalnya ada cerita Nabi nobati wong munafik, nobati wong kafir hati, kayak Wahsy itu semata ini Hamzah, dalam diparingi toga. Tapi karena saja kalau mata ini kiai, mata ini kiai itu semati tenang kayak Rasul. Orang usah dijajal, jadi laki atau ingin oleh Ya itu jadi paham gitu. Jadi ada fatwa,
ada hukum. Oke, ini kejadian-kejadian anggap saja itu kudroy pengira. Kita ulang lagi itu kudroy pengira. Saya seminggu yang lalu ditamu ke Kalimantan. Dulu sering ngaji saya di sana. Kemarin di sini. Itu kejadian yang di Indonesia sama seperti itu. Jadi uang Madura misalnya randi duit, rata-rata itu kan merantau di Bali atau di mana saja. Dasar Madura merantau itu duit. Di Bali di Darul Kufri. Karena dia Muslim, sukses ya. Akhirnya ponakannya tidak, misanan mingguannya tidak. Jadilah komunitas Madura. Kalau bisa dikatakan komunitas Muslim. Hanya berkebutuhan bikin masjid. Setelah bikin masjid berkebutuhan anaknya ngaji. Akhirnya anak itu bodohan itu gondol itu bilis menurut sekarang jadi santri. Sekarang jadi dia itu kelahiran Bali bisa baca muin. Padahal dia mulai SD sampai kelas 6 itu dia nyanyi lagu Hindu. Bahkan dia pemimpinnya. Nah itu kejadian. Artinya kejadian itu kita tidak bisa menjeneralkan hukum nak ngono kesunatan Islam tidak. Ngono aku yang meninggalkan negara saya. Nah, ya makanya ini ada waki atau ainet, ada fatwa. Nah kalau yang fatwa ini cerita fatwanya kita ngomongkan ini fatwa. Ya tentu saya hanya mengutip di kitab-kitab. Saya tidak mustaqil, tidak mandiri. Sekarang sampai tak beritanya, balik berkali-kali tahu. Cara kue ya, uang hijrah nih gue Amerika Islam semua anti Islam banget. Islam fobia itu ya Vatikan, yang anti Islam, Irlandia atau Cina ya. Paham ya? Oke contoh tinggapan Cina aja nih, lagi musuhan nih Cina. Cara kue ya jadi kiai, santri pamit tapi kerja di Cina itu boleh. Imane ya pas-pasan santri semua, misalnya. Ya sama ya. Cara kue oleh kan, betul. Nah gue gitu tuh. Betul. Gue gimana? Asal. Nah, ini kan harus silau berarti. Berarti 2 banding 1. Ayo sama sing oleh sama temen oleh tuh. Ngaco. Ayo temen oleh. Enggak iki separonan opo akeh. Nah, misalnya pertanyaannya gini, ini cerita betul, ini fatwa di fikih. Pertanyaan kasus habis ketua begini, misalnya celaka pengiran. Kowe rido, Cina sing bumi itu ora ono wong sujud. Santri mau pira-pira ora ono, ini ke bumi itu ora ono sing sujud. Kowe iso jawab pertanyaan. Tiap-tiap Cina yo arduwo, Amerika yo arduwo, Irlandia ya arduwo. Kiai Mansur juga gak siap ditanya pangeran. Kowe rido, gimana santrimu ilang? Kata mau katoan. Sama-sama kita ada. Nah yang seperti ini mahal lebih biasa. Mahal lebih biasa. Nah ulama debat itu pasti yang seperti itu. Linnadori majalun kalau dalam bahasa fikih. Sama-sama ada majalun. Nah tapi faktanya adalah dulu semua ini arduo dan semuanya nangis kalau nggak ada yang sujud. Sehingga di sini banyak sahabat yang ke Cina. Zaman sahabat Sugeng itu masih sudah banyak yang ke Cina. Pada zaman itu Darul Kufri. Bahkan sahabat ditawari Umar ke Mekah tidak mau, alasannya tafsirul hadis, milih ke Cina. Sehingga fatwa fikih bahwa tidak boleh orang menghindari iman ila dari kubur, nyatanya sahabat ke Cina. Dan tidak kuat loh posisi tamu ngenger, tidak punya syaukat. Paham ya? Yes. Tapi kalau kamu bilang boleh, dia sahabat imannya kuat. Wong dia ini kajiannya beli kan mereka toha keluar. Ya sapa sing ora percaya iman sahabat wong dikene Rasulullah. Wong ora wajah Rasulullah terus imane kuat. Ya itu kan gak jaminan. Ini ora di duwe wis sumpah. Kan berarti imane ora kuat. Aduh. Kok gak mau tidak. Tapi habis kontrol. Nah, itu dipakai jadi perdebatan. Perdebatannya adalah ini Nabi diutus kafatal linnasi basyira wa nadhira. Bagaimana terekspresikan kafah kalau Anda membatasi orang nggak boleh ke Cina, nggak boleh ke Jepang, kan nggak ada implementasi kafah. Tapi bagaimanapun berjudi dengan iman juga tidak boleh. Jenis satu daroh, namanya ikhtiyat itu baik. Dan itu menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Tapi masalah pangeran tetap lebih pintar dibanding ulama. Justru pangeran itu pintar. Allah fatwa yang ngarap Allah itu nyatanya akeh. Wong gawa Islam ning Australia. Ini Australia mesti di kampung amal.
Saya pernah ketemu muftinya Australia, pernah rawuh kesaran dan di antara yang ngomong. Itu di Australia itu ada komunitas sampah. Orang-orang itu orang Surabaya ngomong Surabaya. Tapi pernah bilang ke sana itu belum kesampaian. Saya ngebutin ngaji kue. Di Korea itu juga ada komunitas santri. Itu jenis santri saya di Jogja. Ketua Islam pun. Itu sampai sekarang mau undang saya beberapa kali undang penceramah Indonesia. Dan alasannya sudah kedua undang balik undang jenengan malah ragil. Ya sebagai isi kapan-kapan. Itu di Korea, di Korea. Begitu juga di Jepang di mana. Nah, kenapa ada Islamnya? Karena tadi, nak langsung Islam jaga misionaris, jelalah ada pertukaran mahasiswa, adalah ada orang kerja di sana. Karena atas nama pertukaran mahasiswa dan kerja agak dicurigai membawa Islam ekstrim. Jurah beliau kau munir bong. Kan gak dicurigai gitu. Jadi syaratnya itu kudu jurah beliau, Tiba-tiba, ya, rano, soalnya saya depan terkaget munir. Pokoknya mata itu parlente, pokoknya gaul, milenial lah, pokoknya milenial. Kemudian orang itu modis mulai. Salah juga. Coba sekarang kita dengar, dan ini tidak dari kita dengar. Kamu kira kayak Yusuf Mansur, terus tokoh-tokoh Jakarta, kayak Solmed, diundang ke Korea, yang undang orang Korea, enggak, TKI Indonesia. Beberapa Janudin aja diundang di Amerika, kamu kira orang Amerika buta-buta itu Janudin, enggak, TKI dan pelajar yang mengundang. Cuma coba ya dari diundang di... Lalu cara belum ya bolak-balik. Nah ini cerita saja. Ini enggak menjadi wilayah fatwa, tapi Allah sing ngrasakno. Lah ada komunitas Islam yang dimulai dari yang seperti ini. Ini jenis waqi atau ain, apa? Satu kejadian sing dikersana Allah, tapi enggak boleh menimbulkan fatwa. Ini paling sulit ya. Satu kejadian sing dikersana Allah, tapi enggak boleh menimbulkan fatwa. Karena kalau fatwa masih bahaya kalau misalnya terus bangun ngendikan atau MUI ngendikan atau NU ngendikan kesunatan orang hijrah ke Cina. Mulai dari PKI ini. Aku suka bolak-balik zaman Indonesia lagi duit. Barang gak suka kerja di Cina duit ku akeh. Berarti duka bel pabrik itu mandi pabrik. Wah ya. Iman pas-pasan ini kan bisa menyimpulkan demikian. Jadi bakal pas-pasan. Tapi di Kolumbia itu ada fatwa begini. Li Allah yastauli al-kufar ala ardilu. Piye-piye nek ana wong Islam wong kafir ora pati kuwasa. Saya pernah ditanya ketika saya di Palestina atau di Israel di negara Islam dunia. Saya diskusi sama Imam Masjid Aqsa tanya. Di majalah Tasyurul Aqsa tak kuno di Biladil Islam. Poinnya Aqsa mahjurun ini salah satu ya. Saya Imam Masjid Aqsa cerita saya itu berkali-kali selamat dari pembunuhan Bapak. Tapi saya kalau keluar dari sini, ini dikuasai orang Yahudi. Jadi saya diam di sini adalah supaya dari dikuasai mereka. Sehingga di Yerusalem itu banyak komunitas Muslim. Karena untuk menyelamatkan masjid. Tapi sebagian ulama Mesir fatwa ziarah ke Masjid Aqsa itu haram. Alasannya, kamu butuh visa dan visa itu pemerintahan Israel. Berarti kamu ikrar eksistensi Israel. Sampai sekarang jadi perdebatan. Saya dengar fatwa itu, tapi itu kan apa orang aja lah, aku kiai juga fatwa ini. Ayo tak, berarti ada dengar fatwa ini. Waktu kiai ada fatwa. Nah itu kan nggak pernah selesai. Saya ini misalnya pertanyaan yang bilang jangan tadi. Kue ridho nak bumi Allah yang Amerika dan Australia kalau benih Islam. Jawabannya ya ridho, kepengen ada benih Islam. Nah seperti ini menurut saya ulama sebaiknya sukut saja. Dan selalu sukut. Kalau nggak sukut pun tetap dekat. Tapi Allah kuasa. Adalah mau pacaran jadi no Islam. Kalau balik ya ada nawang produk pacaran. Ya kadang dia datang hitam nawang mau pacaran. Hitam nawang. Tapi itu jadi waqi atau aine. Jadi pangeran sing. Banyak ke Kiai Mansur itu orang-orang imigran di Amerika itu kan dari macam-macam Aljazair, Afrika. Kadang yang mereka jadi orang sukses. Masuk akhirnya lahir Obama barang bayar uang Afrika, uang Kenya. Banyak sekarang di Belanda itu ada komunitas yang bahkan jadi wali kota Muslim. Itu turunan Aljazair, turunan. Nah, barokahnya di mana-mana ada Muslim, bumi ini tidak murni dikuasai orang kafir. Dan itu khasnya para nabi.
yaitu kafat. Jadi kan makanya perdebatan psikologi itu di fikih itu ada yang model Toha tadi yang apa istilahnya dan ditaroel menjaga iman ikhtiar. Ada yang mengatakan tadi. Dalam kita gimana besok mau tetap neng dunia mau anani ngenteni rahmat Allah. Dunia itu selalu liya kecuali ngenteni rahmat Allah. Iman kana yang juwa awal yaumil akhir. Jadi keliru nih ngomong kayak ngomong sing ekstrim-ekstrim itu kan gak ono apa-apa nih betul. Jadi dua versi, dunia ku ape nak presiden iki. Aturane kene, aku ngene. Jadi dunia pangeran diwarai. Jadi pangeran ora diwarai. Ora iso pangeran dhewe wis duka sampai ning akhir surat-surat kul atu alimu nawa bidini kum. Sampai mulang aku pangeran kok mulang. Dua akhirnya nyata, uang sing sawangane sholat dari Nabi tenang, sawangan ini senaya sebagian umum apa? Yang mata ini Hamzah, orang yang paling disayangi Nabi malah iman jadi apa? Oleh preman malah berjasa ini. Kadang suruh khusyuk berlebihan malah rusak Islam. Iku kuar. Kuar itu dua hafal Quran dua khusyuk itu kelakuan yang merugikan no. Wadah khusyuk kok ngopo. Iya. Ojo kok terus aku sih yo ojo terus. Lah iki cerita. Coba kayak apa Nabi kritik kuat itu orang khusus kan? Khusus. Khusus kan? Tapi urusan ini, Khalid preman. Saking premannya Khalid itu rati kon mimpin ngawur itu Khalid. Tapi ngawur Khalid itu baru masuk kan setelah perang Uhud kan dia membunuh banyak orang Islam. Ketika dia jadi orang Islam, tapi mantan panglima perang. Singkat cerita ketika perang Yarmouk, ya kalau nggak salah perang apa? Itu dipimpin Ja'far bin Abi Thalib, salah. Dipimpin Abdul bin Wakal. Oh, itu udah ditunjuk Nabi kepada Nabi terus ini jelas. Nak Durham, nak Ja'far bin Abi Thalib mati, ganti Abdul bin Wakal. Begitu ganti mati. Oh, itu terlalu ngongkon maju deh. Aku yang mimpin. Iya, masyur. Pak Ammar desa Khalid min ghairi imratin. Khalid mimpin tanpa instruksi. Mantan preman yo cakep, Bu. Menang dari dipimpin tuh. Akhirnya Nabi yang muji. Padahal Yusuf pengiran kerja. Kadang preman juga Islam. Abu Bakar itu Islam. Bilal juga Islam. Ammar bin Yasir. Tapi Nabi orang terlalu. Mereka ngadepin musuh kafir Mekah. Bagaimana nyabui uang untuk uang. Abu Bakar kesopan. Nurah kena sih. Akhirnya orang Nabi ku berso kemarin pas tukaran pasar. Jadi tukang untuk itu juga nak tukaran menang. Jadi kalau saya kayak apa jadi tujuan itu. Apa? MMA. Ya itu kalau. Akhirnya kaji nabi. Wah ini kita Islam ya cocok. Mereka betul petarung, betul sampai nabi itu. Allah ma'izat Islam ke Muhammad. Kabar rata-rata dari Nabi dulu nak rata Senin Islam kemis, atau kemis Islamis. Pokoknya hanya terpaut 3 hari. Untungannya Nabi, untungannya balik jadi. Paling 3 hari mengurus administrasi. Tapi langsung disebadani Allah. Singkat cerita terus Islam Umar itu Islam. Ketika Islam mulai terjadi, baru marani Nabi dulu ini Muhammad bin Arqam. Kenapa ya Rasulullah kalau Islam mau kita? Kenapa ya Rasulullah? Waktu kita rumpuh. Mau sing batil wanita tampil sing kagak wanita. Mama yang bijal diparani Abdul kan agak bisa. Akhirnya sahabat mendingin. Majilna kita ini selalu terhormat mutaslama rumah. Karena waktu itu butuh tobat, dia tidak punya efek untuk ngadepi musuh. Meskipun baik ngerameni masjid, tapi tidak punya efek untuk nakutin musuh. Ya tenang ada dawati dan bersamaan itu ayat pasca iman Umar. Jadi Umar pengen lah awal ayat pasca itu baru kayak Umar. Jadi ini mantan preman. Mana ada istilah kadang saya enak ide, wafat robi bisa latih. Pangeran terus berdapat aku dalam 3 hari. Orang kebayang aku bakal jauh mundur orang kebayang. Jadi Umar yang pantas. No? Dan dia kalau usul sama Abu Bakar nak usul dulu. Jadi ya ana wong munafik atau wong khianat Nabi sudah dibakar dengan sepuluh di keluarga. Nah Abu Bakar Umar dia
patene kok. Ana wong mantelo Nabi Abu Bakar dengan sempurna umat. Namun jenengan boten turun kulo. Dan tapi saya ulang lagi ya, ini waqi'atu ainin apa? Tidak boleh jadi fatwa misalnya suka orang muni kok juga pedang niru mama. Ora iso ngono. Selain rangan koyo umah. Jadi saya ulang lagi, jadi fatwa itu beda dengan waqi'atu ainin. Makanya ini pengalaman. Sehingga kalau kita fatwa misalnya ada tadi kita pamit di Irlandia atau di negara-negara Islamofobia misalnya, ya kita fatwa ikhtiyar saja sesuai standar ulama ikhtiyar. Tapi jangan menghalangi kalau ada yang ditegur di sana. Itu anak awal nur dan qadha itu pertama nur yang diletakkan Allah yang nanti mengelola itu semua. Allah yang mengelola. Kalau saja misalnya ada Islamofobia di Jerman kan. Tapi kan nggak bisa menolak Pak Habibie karena dia pakar, dia didatangkan ke sana. Karena dia Muslim, bawalah staf-stafnya yang Muslim. Di antara staf itu masih santri dulu. Dia itu sampai ke Jerman itu bawa di gitar, dia kerja di RK. Ya suka lah kalau sampai mau kerja di RK. Saya itu sampai lupa uang rupiah tuh saya. Tidak itu Allah. Begitu juga di Amerika, di Inggris, lalu ada orang-orang kaya kayak Dodi Alfa ya, orang-orang pinter jalan koyok sidan. Akhirnya Islam diterima lewat orang-orang yang punya kekuatan. Jadi bang kowe tak oleh lorono sebelum buruk, ilegal ditangkepi polisi. Mendingan pelatih dihormati. Zainuddin. Jenenge ya Aziz Zainuddin dari Las Prancis. Bukan jenenge Arab ya Aziz. Nah itu waqi'atu ain. Tapi ora iso dadi fatwa. Ngene wae apa jawane Inggris bal-balan sik. Nek pinter bal-balan kok lagi iso. Lah apa yang bisa dilakukan Liga Indonesia? PSSI bisa apa? Jadi jelas ya, makanya ada waqi'atu ainin, ada fatwa ain. Ada waqi'atu ainin, ada. Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah waqi'atu ainin kan mengganteng kumpul setengah bayar sak omah. Dia itu waqi'atu ainin sekarang oleh enggak buka kok. Nak ngono aku oleh. Niru Nabi. Tapi yo ketemu nganten Nabi. Oh, aku kumpul setengah bayar sak omah. Tapi nak waqi'atu ainin Nabi Yusuf yo keben iku waqi'atu ainin nyerang pin. Nyatane yo selamat tenan apa? Rasa ditiru nyatane selamat tenan. Nah itu hebatnya kita usul fikih. Jadi usul fikih itu menganalisis itu. Ono hukum, ono waqi'atu ainin. Nah waqi'atu ainin satu kejadian sing ra iso dadi fatwa. Tapi kabeh nunjukno kudrate Allah Subhanahu wa taala. Yesus menunjuknya kok kita alamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in. Mana ayat iki ngoten. Dakwai wong kafir malah cek dielingno kata ala nasir. Iku sunike pangeran. Terus wong ngandani wong kafir malah cek enak. Kata rabbukum sebagian ayat itu kata rabbukum ala nasir rahmah. Kan ayatnya berkali-kali itu nanti penting. Kata ala nasir rahmah. Lais mana dene bakal ngumpulna sapa wa kumitra kabeh ya miliki amati maring dina kiamat. Ijazah ya kun sebal sapa wa kumitra kabeh di amal itu ngamal-ngamal. Lare barang mama di maujud sakat di depan maujud ing dalam janji yaumul kiamat. Alladzina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun. Kalau maknane sing gampang monggo sok mungkin ana kiye dia sing maknane beda ngono mboten mengikat. Kalau maknane sing gampang alladzina utawa ngake khasiru kang nunani sapa ladina anfusahum wa dhewe ladina bitakribiha. Kelawan mentokno anfusahum. Maksudnya mentokno itu apa memposisikan dirinya dipentokno lil adabi maring siksa. Tidak wa alladzina mutadan baru ayat mutada iku bahum lagi. Bahum mongko te wong akeh layu minuna iku ora padha iman itu. Walau lan tetep Gusti Allah taala mau te apa wae sakana kang meneng apa mah. Allah singkang manggon apa masih leri dalem bumi. Wanari lan wakturi. Kulo saya endese kegungane Allah iku kabehane perkara. Jadi masa kanal sileni wan nahar ya maknane setiap sesuatu kan pasti kalau enggak di malam ya di siang. Ya maknane ma ya kulo saya bahwa mengetahui Allah Rabbu kulisein wa khaliqul lan khaliqul kulisein wa malikul kulisein. Bahwa Allah Taala wasami udat sing banget imam mari perkara yukalu kang den kang napa.
alalimu tur dat fikir so dimakan perkara ifalu kang dilakoni.